Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair Huda. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Langsung aja ya kita ke acara inti. Aku mau membacakan sebentar maaf. Kita selanjutnya akan ada sosialisasi nih teman-teman dari Aman Palestina. Nah, kepada Sania dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman izin off cam ya, soalnya lagi tidak memungkinkan untuk on cam. Oke. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Sania, saya perwakilan dari Aman Palestina. Tepatnya saya sebagai marketing program and partnership di Aman Palestina Indonesia. Aman Palestina Indonesia merupakan NGO atau lembaga kemanusiaan internasional yang fokus kita itu pada isu-isu kemanusiaan khususnya yang terjadi di Palestina juga di Indonesia, teman-teman semuanya. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini sudah ada yang mengenali Aman Palestina ya, teman-teman. Kami merupakan NGO pertama yang memiliki cabang langsung di Gaza. Jadi insya Allah
bantuan yang kami kumpulkan itu langsung diberikan kepada masyarakat Palestina, tidak melalui pelantara atau tidak melalui orang ketiga, teman-teman, karena kami sudah mempunyai cabang langsung di Gaza itu sendiri. Program kami banyak ya teman-teman semuanya, baik itu untuk Palestina maupun untuk Indonesia. Salah satunya itu untuk Indonesia kemarin, untuk yang bencana-bencana nasional, alhamdulillah kami sudah menggalang dana, baik itu untuk yang banjir, yang gempa, yang longsor, dan lain sebagainya. Untuk Palestina, kita memiliki juga beberapa program teman-teman semuanya. Sebelumnya saya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia dari Medakarif yang sudah memberikan Amam Palestina kesempatan untuk menjelaskan atau mempresentasikan program-program yang kami miliki. Baik, saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi Amam Palestina untuk program kepalestinaannya salah satu yang kami miliki adalah program pembangunan kembali Masjid Syekh Ajlin. Itu insya Allah akan dimulai, groundbreaking-nya sudah di akhir tahun kemarin ya teman-teman. Doakan semoga di tahun ini bisa peletakan batu pertama dan juga bisa bisa langsung dibangun tahun ini gitu. Kenapa? Karena terhalang dengan pandemik ya teman-teman, terhalang dengan pandemik dan juga terhalang penyerangan Zionis di sana. Jadi banyak sekali hal-hal yang terhambat untuk pembangunan Masjid Syekh Ajlin ini. Selain pembangunan Masjid Syekh Ajlin, kami juga memiliki program bantuan musim dingin yang alhamdulillah pada akhir bulan Februari ini kami sudah mengirimkan bantuan-bantuan paket musim dingin kepada para pengungsi Palestina di Suriah, di Lebanon, ataupun di Gaza itu sendiri, teman-teman. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mungkin di sini sudah mengenal Amam Palestina, sudah mengirimkan bantuannya kepada Amam Palestina. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selain bantuan musim dingin dan juga pembangunan Masjid Syekh Ajlin, kami juga memiliki program Ramadan bersama Palestina. Ramadan bersama Palestina biasanya sebelum pandemik itu dilaksanakan ke masjid-masjid ya. Kita mengundang Syekh dari Palestina langsung untuk berbagi cerita kepada masyarakat luas, untuk mengedukasi masyarakat luas tentang bagaimana sih kondisi Palestina terkini gitu ya. Namun qadarullah tahun ini dan juga tahun kemarin karena pandemik, kita mengedukasi Palestinanya menjadi kajian online. Jadi buat teman-teman semuanya, khusus di Ramadan tahun ini akan ada kajian spesial nih yang nantinya insya Allah akan kolaborasi juga dengan Medakarif. Insya Allah teman-teman semuanya yang ingin bergabung boleh langsung kepoin aja di media sosial Amam Palestina @amampalestin_jabar atau @amampalestin_id. Insya Allah nanti akan ada pemateri-pemateri yang luar biasa dengan materi yang berbeda-beda ya teman-teman semuanya. Jadi di Ramadan bersama Palestina kali ini, insya Allah kita akan berfokus pada kajian online. Selain itu juga kita ada program kurban di Bumi Para Nabi. Jadi buat teman-teman yang mungkin pada tahun ini berkeinginan sudah punya rencana gitu ya ingin berkurban, mangga boleh teman-teman salurkan ke Palestina karena masyarakat di Palestina mungkin makan daging itu 1 tahun sekali ya teman-teman, bantuan dari kita-kita juga gitu ya teman-teman. Jadi buat peserta di sini yang mungkin tahun ini berencana untuk berkurban, boleh teman-teman salurkan kurbannya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Untuk program-program lainnya, mungkin teman-teman bisa kepoin, bisa cari tahu di media sosial kita yang sudah saya sebutkan tadi. Saya minta izin kepada panitia untuk play satu video ya, teman-teman semuanya.
Saya izin untuk play satu video ya, teman-teman. Ya, silakan Kak. Oke, sebentar. Baik. Keluar nggak ya, teman-teman, videonya? Belum muncul Kak. Belum Belum muncul. muncul. Udah muncul belum sekarang? Masih belum. Masih belum. Oke, sebentar ya, teman-teman. Sebentar. Mohon maaf. Baik, sebentar. Mohon maaf teman-teman, sebentar ya. Sudah ada suaranya Kak, cuman belum ada ketampilannya. Sudah ada suaranya ya, sebentar. Betul. Sorry, salah. ما ضلش فيه ولا حاجة ولا حجر ولا شيء تم التكبير كاملة. هذا أول جامع أنشأ في الشيخ عجيب من يوم وأنا صغير وأنا في داخل المسجد وأجي على المسجد وأصلي وأعبد الله سبحانه وتعالى. Sambil menunggu teman-teman bisa diisi absensinya ya. Baik, Kak. Oke, teman-teman, mungkin saya di sini cerita aja ya, soalnya agak sedikit kesulitan dalam nge-share-nya. Intinya ini mungkin teman-teman masih mendengar suaranya ya, teman-teman. Saya harap teman-teman masih bisa mendengar suaranya. Oke, jadi ini adalah suara dari para jamaah, teman-teman. Suara dari para jamaah dan juga suara dari, kalau kita mungkin tetua ya. Nah, ini yang berbicara adalah istilahnya imam lah, yang dituakan di Masjid Syekh Ajlin tersebut gitu. Beliau bercerita bahwa beliau ini sholat dan berkegiatan di Masjid Syekh Ajlin itu dari kecil, teman-teman, dari umur mungkin dari kanak-kanak lah, teman-teman, sampai dengan sudah sepuh sekarang, sampai akhirnya dirusakkan atau dihancurkan oleh Zionis Israel, teman-teman semuanya. Jadi kakek-kakek ini berharap untuk bisa membangun kembali masjid tersebut agar kegiatannya di Masjid Syekh Ajlin bisa kembali dilakukan. Jadi untuk teman-teman semuanya, mohon maaf banget ini videonya nggak bisa di-play, ada kesalahan sepertinya ya. Mohon maaf sekali. Intinya seperti itu, teman-teman. Bukan hanya bapak-bapak ini saja yang tadi, imam ini saja yang tadi mengeluhkan atau menyayangkan Masjid Syekh Ajlin dihancurkan, tapi ada banyak sekali hafiz-hafiz, anak-anak kecil juga yang sedang menuntut ilmu di sana, yang menyayangkan masjid tempat mereka menuntut ilmu itu dihancurkan oleh Zionis Israel. Jadi buat teman-teman semuanya, yuk mari bantu saudara-saudara di Palestina yang hafiz-hafizah ya, teman-teman. Insya Allah nanti Allah yang membalas kebaikan teman-teman semuanya. Semoga apapun yang teman-teman berikan, berapapun itu, akan memudahkan urusan teman-teman semuanya.
Jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman semuanya untuk saling membantu ya, baik itu di Indonesia maupun di Palestina. Dan buat teman-teman nih yang punya komunitas yang serupa atau punya kegiatan-kegiatan lain dan ingin bekerja sama dengan Amam Palestina, saya menawarkan kepada teman-teman terbuka ya Amam Palestina untuk berkolaborasi dengan anak-anak muda khususnya. Jadi buat teman-teman yang punya kegiatan, mangga boleh langsung hubungi saja Aman Palestina di IG yang tadi sudah saya sebutkan @amampalestina_jabar atau @amampalestina_id. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin ikut kajiannya juga, boleh selalu pantengin Instagram kita. Insya Allah nanti malam juga kita ada kajian bersama Teh Farah Konita, teman-teman semuanya. Ya buat teman-teman yang ingin ikutan, boleh langsung kepoin aja Instagramnya @amanpalestina_jabar atau @amanpalestina_id. Mungkin cukup sekian ya teman-teman semuanya. Boleh langsung kepoin aja deh kalau misalkan ingin tahu program-program apa aja dari Amam Palestina. Terima kasih Panitia Medakarif dan juga teman-teman peserta di sini. Semoga acara pada pagi hari ini lancar ya teman-teman semuanya. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih kepada Teh Sania atas penyampaiannya. Nanti teman-teman di akhir kami akan menampilkan terkait donasi untuk Aman Palestina ya nanti acara. Jadi jangan kemana-mana dulu di akhir. Oke, langsung aja ke acara inti. Sebelumnya akan saya bacakan CV dari materi. Boleh di-share, Kak. Oke, langsung aja. Namanya Indria Astari Zahra. Kelahiran Maret tahun 97. Seorang Muslim pastinya, tempat tinggalnya di Semarang dengan nomor telepon yang tertera. Selanjutnya pendidikan. Boleh ke atas lagi, Kak. Nah, pendidikannya yang pertama KBT KIT Ibnu Abbas tahun 2001 sampai 2003. Terus ada SD Muhammadiyah Sleman. Selanjutnya di SMP Negeri 5 Yogyakarta, di SMA Negeri 3 Yogyakarta, Bachelor Degree in Faculty of Medicine di Diponegoro University, Medical Profession Degree in Faculty of Medicine di Diponegoro University sampai sekarang. Oke, selanjutnya organisasinya ada bisa tertera ya, teman-teman bisa lihat semuanya. Ini panjang banget, banyak banget, Masya Allah. Sangat aktif sekali Kak Indria. Nah, itu juga ada pengalaman-pengalaman lainnya. Ini pengalaman papernya juga. Ini sangat menginspirasi teman-teman sekalian banget nih. Lanjut, Kak. Nah, pengalaman speaking experience-nya juga banyak banget. Next, sudah Kak? Ada lagi? Nah, ini ada pengalaman seminarnya, simposium, dan training. Wah, kalau dibacain nggak akan habis ya waktu kita. Waktu kita mungkin akan habis. Oke, lanjut aja Kak. Sudah ya? Sudah sampai akhir? Oke. Oke, lanjut aja karena Kak Indria sudah bergabung. Oke, boleh Kak Indria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Sebentar, aku Halo coba. Kak. Ya, belum kelihatan ini. Agak gelap sepertinya. Oke, benar. Ya. Oke, Assalamualaikum Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih sudah bergabung ya Kak. Oke, gimana nih kabarnya Kak Indria? Alhamdulillah, baik. Gimana Mutiara? Aku manggilnya Kak Indria atau Dokter Indria nih Kak? Santuy-santuy, Kak aja, santuy. Oh, Kak aja, oke baik. Biar lebih akrab ya Kak. Ya, betul. Oke. Gimana kabarnya, sehat selalu ya Kak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Kak, boleh langsung aja kali ya Kak, karena teman-teman kayaknya udah pada excited banget nih dengerin materinya Kak Indria. Boleh saya persilahkan untuk Kak Indria menyampaikan materinya. Oke, baiklah.
Oke, terima kasih ya Mutiara sebagai moderator dan seluruh panitia yang udah berkenan mengundang gitu ya sama semua peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya teman-teman semua. Perkenalkan, mungkin aku di sini biar akrab nggak apa ya, aku kamu gitu ya. Boleh Kak, boleh. Oke, perkenalkan aku Indria Astari Zahra. Teman-teman bisa panggil aku Indria atau kalau misalnya susah ya, sebenarnya Indria tuh susah karena agak aneh gitu ya, nggak pakai D gitu ya. Jadi Indria. FYI aja kalau ada yang mau tahu artinya, jadi aneh banget artinya sebenarnya. Jadi in itu dalam, terus ria artinya kebahagiaan ya. Jadi dalam kebahagiaan ceritanya gitu. Amin. Nah, jadi panggilnya boleh Iin aja ya. Jadi boleh Kak Iin, boleh Mbak Iin gitu. Kalau dokter kayaknya terlalu expert gitu ya. Jujur saya baru lulus, baru aja kemarin sumpah dokter, jadi masih ya dokter-dokter baru lah ya. Jadi Kak atau Mbak aja boleh. Hari ini kita bakal bahas materi yang sebenarnya cukup seru ya buat saya pribadi, buat aku pribadi ini juga cukup seru dipelajari, yaitu tentang mental health. Oke, aku coba share screen ya. Ya, silahkan Kak. Oke, kelihatan ya? Sudah kelihatan? Oke, baik, kita coba mulai ya. Bismillah. Sebelumnya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sekali lagi bagi Allah gitu ya yang sudah memberikan kita kesempatan hari ini buat ketemu. Mungkin ini kebanyakan saya belum kenal gitu ya. Biasanya saya kalau misi paling nggak ada beberapa yang kenal. Ini saya cuma kenal Nanda aja gitu. Yang lain tuh belum kenal mungkin. Jadi salam kenal buat semuanya, panitia juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa bersilaturahim gitu ya, dan kemudian sholawat serta salam senantiasa kita aturkan tentunya untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti gitu. Nah, mungkin langsung aja ya teman-teman, ini kita bentuknya diskusi aja ya. Jadi di sini mungkin ada yang juga lebih berpengalaman gitu ya, mungkin di sini ada yang umurnya mungkin lebih tua dari saya gitu, ada mungkin yang lebih muda, jadi tapi nggak apa ya, saya generalisir, saya panggil teman-teman gitu ya, jadi semoga kita bisa berteman gitu, sampai surga ya, amin. Oke, baiklah. Kita mulai, kita bakal bahas tentang suatu isu yang lagi up banget ya akhir-akhir ini. Mungkin dulu tuh belum terlalu belum terlalu begitu diperbincangkan gitu ya, karena apa? Karena kita itu masih fokus ke isu-isu yang lebih krusial gitu. Kalau misalnya zaman dulu tuh orang masih mikir gimana caranya dapat makan gitu. Sekarang kesejahteraan orang tuh meningkat teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang mobil udah mulai banyak gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi kesejahteraan meningkat. Bahkan sekarang menurut penelitian itu Muslim itu sedang banyak-banyaknya bukan Muslim yang di kalangan bawah gitu ya. Sekarang itu yang lagi banyak banget populasinya adalah Muslim di kalangan menengah gitu. Mungkin beberapa udah pernah baca juga ya. Jadi sekarang tuh lagi istilahnya banyak banget yang mengkaji apa nih yang sedang dilakukan oleh Muslim kaum menengah gitu ya, dan ini bisa jadi suatu resource yang oke banget gitu. Nah, bukan tapi sih sebenarnya. Nah, karena kita udah selesai tuh sama masalah-masalah dasar, otomatis sekarang isu-isu yang berkembang itu lebih ke masalah-masalah yang lebih advance gitu ya, yang lebih sekunder, lebih tersier. Nah, salah satunya adalah tentang mental health. Ya, dan kita sebagai seorang muslim nih nggak boleh ketinggalan juga nih bahas ini gitu. Jangan sampai isu-isu mental health ini dikuasai oleh orang-orang mungkin yang tidak begitu concern ke dalam Islam gitu. Ya sekarang banyak ya, maksudnya perkataan-perkataan kayak gini nih, sebenarnya tuh jujur di sisi lain aku setuju, tapi di sisi lain aku juga sedikit sedih gitu. Ketika ada yang ngomong, ada orang sedih atau misalnya mungkin yang sampai depresi atau sampai ansietas ya, karena depresi dan ansietas itu suatu diagnosis penyakit ya. Sedangkan kalau kesedihan itu memang umum, semua orang pasti pernah sedih. Itu ada yang bilang kalau misalnya kamu sedih jangan disuruh sholat lah gitu. Kalau misalnya kamu sedih jangan disuruh baca Quran lah, itu mah bikin dia tambah stres gitu. Itu sebenarnya sedih banget aku dengernya. Padahal kita sebagai seorang muslim harus paham bahwa yang namanya Islam itu mengatur suatu hal itu komprehensif banget teman-teman, menyeluruh banget. Otomatis ketika kita punya masalah seputar mental health pun, Islam itu hadir dengan solusi gitu ya. Jadi Islam itu tetap hadir dengan solusi. So kita sebagai seorang muslim harus megang nih isu tentang mental health sehingga sehingga kita bisa korelasiin gitu perspektif ini dalam konsep Islam. Gitu ya, sekarang kita coba diskusi.
Oke, yang pertama banget, yang utama banget nih, aku mau membahas nih siapa kita gitu ya. Dan yang nggak boleh kita lupa adalah kita ini adalah manusia, teman-teman ya. Nah, di sini ada 3 gambar ya, ada 3 gambar. Ini ya mungkin beberapa agak representatif ya. Ini setan yang nggak tahu juga bentuknya kayak gini apa enggak gitu ya. Nah, ini adalah setan gitu ya. Ini anggap aja setan ya. Ini adalah manusia gitu ya. Terus ini adalah malaikat. Gitu. Nah, ya tahu gitu dong, tahu lah Kak kalau kita ini manusia gitu, ngapain harus diingat lagi. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa kalau kita ini manusia, teman-teman. Ya kadang kita lupa. Gitu ya, manusia yang apa sih? Yang dia itu punya akal, tapi dia juga punya nafsu, gitu ya. Dan manusia ini bukan setan, bukan malaikat gitu ya. Manusia ini ya manusia gitu, punya beberapa sifat setan mungkin, tapi juga punya beberapa sifat malaikat gitu ya. Jadi salah besar gitu ya, salah sangat amat besar kalau kita ini sebagai manusia nih lihat orang tuh baik banget ya, wah dia tuh baik banget, suka sedekah, bla bla bla. Sekalinya dia ngelakuin kesalahan, kita hujat habis-habisan. Gitu ya, itu salah besar. Kenapa? Karena dia bukan malaikat gitu ya, manusia itu nggak mungkin bener terus. Mau dia sealim apapun, sebaik apapun, nggak mungkin dia nggak pernah ngelakuin kesalahan gitu ya. Kecuali gitu ya, special case gitu. Kayak siapa? Rasulullah gitu ya, dihindarkan dari dosa. Nabi dan Rasul gitu ya, orang-orang pilihan ya. Mungkin memang luar biasa sekali akhlaknya gitu ya. Bahkan Allah sendiri yang mengklaim gitu ya, akan menjaga beliau dari dosa. Tapi kalau kita nih ya, rakyat-rakyat jelata gitu ya, rakyat jelata maksudnya di tatanan langit gitu ya, kan di perlangitan gitu ya, mungkin kalau perduniawian di sini banyak gitu ya yang luar biasa gitu ya, punya impact dan efek yang punya impact jabatan dan luar biasa. Tapi kalau di perlangitan nih kita harus sadar nih, kita nih rakyat-rakyat jelata gitu ya, sehingga kita tuh harus sadar bahwa ketika kita jadi manusia gitu ya, kita tuh pasti punya sisi baik dan punya sisi buruk gitu. Nggak mungkin kita tuh benar terus. Pun nggak mungkin kita salah terus, teman-teman. Mau sejahat apapun orang, ada pasti ya, ada banget sesuatu hal yang dia ini punya kebaikan dalam hatinya. Jadi hati manusia ini secara naluri dia tuh pasti punya, meskipun sedikit. Kecuali sekali lagi special case tuh, kayak siapa tuh Fir'aun misalnya ya. Dan setahu kita pula gitu ya di cerita Fir'aun, bahkan ketika dia tenggelam itu dia baru nyadar gitu, ya Allah harusnya aku bertobat, tapi udah ketinggalan. Di mute Kak. Oke, ke mute ya, sorry. Apakah sekarang kedengeran? Sudah Kak. Oke, siap. Oh ya, aku jadi ada notifikasi ke mute ya. Oke, jadi saya mau tahu, oke sampai Fir'aun, jadi kita agak ngejulitin Fir'aun ya, mohon maaf. Nah, jadi saltis ya karena Fir'aun. Bahkan Fir'aun pun ketika dia tenggelam ya, diceritakan ketika tenggelam, dia tuh sebenarnya menyesal. Tapi udah telat gitu, udah kebacut tenggelam ya, udah terlanjur tenggelam gitu. Jadi, wah bahkan seseorang ya yang luar biasa jahatnya gitu ya, kalau misalnya kita dengar dari cerita, baca di Al-Quran, seperti Fir'aun aja dia masih punya gitu ya rasa penyesalan gitu dalam hatinya dia. So, ini tadi gitu yang mau aku tekankan bahwa kita ini manusia gitu. Bukan kita cuman bisa apa ya, ke kita sendiri aja gitu ya, kita menyadari, oh aku manusia nih, it's okay ketika aku berbuat baik, dan it's okay ketika aku berbuat jahat gitu. Yang penting ketika berbuat jahat kita bertaubat gitu ya, dan ketika berbuat baik kita jangan sombong, gitu aja aturannya. Ketika kita berbuat dosa kita bertaubat, ketika kita berbuat kebaikan ya jangan sombong gitu. Jangan sombong nih, wah gue baik banget nih, aku orangnya baik banget gitu ya. Padahal jangan salah, kita punya nafsu gitu ya. Kita punya beberapa sifat yang memang kita tuh akan cenderung berbuat dosa. Gitu. Pun kita harus memahami orang lain gitu. Orang lain tuh manusia gitu ya. Jadi ketika dia baik ya dia manusia, dia berbuat baik, ketika dia berbuat jahat akan saja gitu ya, semoga dia beralih gitu untuk berbuat baik. Gitu ya. Dan kita ini manusia juga kadang gitu ya yang bikin orang-orang itu galau gitu ya ketika menjadi manusia, yang bikin sedih, yang bikin mungkin ke arah diagnosis penyakit gitu ya. Kalau sedih tadi aku bilang bahwa semua orang pasti bisa sedih, itu wajar gitu ya, nanti ada terkait dengan hormon juga, nanti kita bahas di belakang. Tapi kalau misalnya sampai ansietas, sampai depresi dan sebagainya, itu kadang mereka bertanya gitu, bahkan ada yang suicide gitu ya, sampai berkomitmen untuk bunuh diri.
Itu kadang karena apa sih? Karena mereka itu nggak menyadari, kita ini nggak menyadari fungsi kita sebagai seorang manusia. Gitu. Kenapa sih kita hidup? Kadang kayak gitu pertanyaannya. Kenapa sih kita hidup gitu? Buat apa sih kita hidup gitu ya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering banget dilontarkan seorang manusia gitu. Ngapain gitu ya? Apalagi kalau kita habis kena musibah, habis patah hati yang hancur banget gitu. Ngapain sih aku hidup gitu ya? Nah, ini nih yang perlu kita ingat juga gitu. Kenapa sih kita hidup gitu ya? Ada gitu ya di Al-Qur'an, teman-teman ya. Al-Qur'an dan hadis itu emang luar biasa lengkapnya gitu ya. Bahwa di Al-Qur'an tuh udah jelas gitu kenapa kita hidup gitu ya. Yang pertama nih, kita hidup buat apa sih? Pertama, kita hidup buat beribadah, teman-teman ya. Jadi di surah Az-Zariyat ya ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun" ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku gitu. Oke, berarti yang pertama tugas kita itu beribadah gitu ya. Ketika kita lupa gitu ya, ngapain sih aku hidup? Ya udah buat beribadah. Meskipun yang ada yang namanya ibadah itu ada ibadah makhdhah sama ghairu makhdhah gitu ya. Jadi ada ibadah yang udah jelas-jelas nih secara syariat dituntun, misalnya sholat, puasa, zakat dan sebagainya gitu ya. Tapi jangan lupa ada ibadah-ibadah yang ghairu makhdhah gitu ya. Sesuatu hal yang bentuknya itu lebih ke muamalah gitu ya. Jadi buat menolong, belajar dan sebagainya, asalkan diawali dengan bismillah itu bisa bernilai ibadah. Jadi kita bekerja, kita belajar, kita kuliah, misalnya kita ngadain webinar ini, ikut webinar ini gitu ya, ini adalah sebuah ibadah ketika kita mengingatkan untuk siapa? Adalah Rabbil Alamin gitu ya, untuk Allah Ta'ala. Gitu. Yang pertama adalah untuk ibadah, jangan lupa ini cuma buat pengingat aja ya, pengingat aja karena ini ada hubungannya jelas erat dengan mental health. Ketika kita bisa self awareness kita ada, kita sadar nih, oke, aku hidup buat beribadah, itu kita akan punya motivasi gitu. Sehingga kita akan tidak terjerumus terhadap mungkin mental illness gitu ya. Kayak yang pertama itu. Yang kedua, kita diciptakan untuk apa sih? Nih aku coba tulis ya. Yang pertama gitu ya, itu buat beribadah gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, ada lagi nih di surah Al-Baqarah 30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kita ini ternyata suatu hari gitu ya, Allah itu bilang kepada malaikat ya, sesungguhnya aku akan menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Terus malaikat protes, ya Allah, kenapa engkau jadikan seorang khalifah itu orang yang suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah gitu. Jelas nih manusia ini potensi banget gitu ya untuk membuat kerusakan. Kemudian Allah bilang, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kita selain ibadah nih, jangan lupa kita ini diminta untuk jadi khalifah. Atau apa nih, pemimpin gitu ya. Tapi jangan bayangin pemimpin ini tuh harus jadi presiden, harus jadi presbem gitu ya, harus jadi menteri gitu ya. No, gitu ya. Pemimpin ini yang diharap oleh Allah itu kita bisa menjadi rahmatan lil alamin gitu. Dengan kompetensi kita gitu ya, kita itu bisa menjadi rahmatan lil alamin gitu. Artinya apa sih? Bermanfaat gitu buat orang-orang sekitar dan tidak berbuat kerusakan. Dua itu nih, kita sadar kita manusia, bisa berbuat dosa, bisa berbuat baik gitu ya. Dan kita tentu dengan kita tahu potensi kita ada dua itu, kita banyakin dong di berbuat baik. Dan yang kedua, kita harus sadar kenapa sih kita hidup gitu ya. Karena ini benar-benar basic banget nih. Ketika self awareness kita tuh ada, insya Allah ya kita bakal terhindar dari mental illness gitu untuk beribadah dan menjadi khalifah. Oke. Nah, itu tadi ya, kita udah sadar, kita udah aware, kita nih manusia gitu ya. Nah, sekarang kita mulai nih, kita bahas tentang mental health. Apa sih sebenarnya gitu ya mental health? Nah, mental itu kita definisikan ya, itu berkaitan dengan pikiran dan batin gitu ya. Jadi bukan fisik. Intinya bukan kita kategorikan dengan fisik gitu ya. Jadi kepikiran dan batin. Nah, di medis sendiri gitu ya, semua gitu yang ada di tubuh kita gitu, bahkan yang bentuknya fisik gitu, tangan kita, kaki kita, bahkan jantung kita berdetak, kita bernafas, itu ada sebuah organ yang sangat penting ya teman-teman, yaitu adalah brain atau otak gitu ya. Mungkin teman-teman yang belajar medis ya, itu tahu banget gitu betapa kita ternyata bernafas itu diatur gitu ya sama ekstrapiramidal dan sebagainya gitu ya. Nah, apalagi ternyata emosi gitu ya, ternyata pikiran kita gitu ya, bahkan attitude kita gitu ya, emosi kita, attitude kita itu tuh diatur juga sama otak ya, sama brain nih. Jadi luar biasa banget nih yang namanya otak.
Nah, bahkan gitu ya, beberapa mental illness itu akan berhubungan dengan hormon-hormon dan sebagainya gitu. Jadi secara medis bisa dijelaskan gitu. Ya, bahkan nih ada tuh kalau misalnya teman-teman mau tahu gitu ya, kalau misalnya ada orang nih nggak sopan banget gitu ya, jahat banget dan sebagainya gitu, itu kan masuk attitude ya, itu ternyata diatur sama lobus prefrontal namanya. Jadi di dahi kita nih ada lobus prefrontal, nah itu yang mengatur gitu. Jadi kalau misalnya jokesnya ya, kalau di ada dotokan tuh kalau misalnya ada orang nggak beretitude, wah itu lobus prefrontalnya bermasalah gitu ya. Gitu, dan bahkan emosi ini diatur sama amigdala namanya. Jadi memang ada, bisa dijelaskan gitu, nanti kita akan sedikit membahas di belakang. Gitu, jadi mental berkaitan dengan pikiran dan batin gitu ya, yang kalau secara medis itu dikelola oleh otak gitu ya. Meskipun kita tahu nih ada namanya kolbu gitu ya. Jadi nah ini termasuk juga nih satu spektrum di mental. Kemudian health ya. Health itu paling gampangnya dibilangnya tidak sakit. Ya, tidak sakit. Nah, terus tidak sakit itu gimana gitu. Makanya kita belajar nih, coba definisi sehat menurut WHO ya atau WHO. Jadi WHO bilang nih, health is stage of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi dia itu nggak cuma sekedar nggak sakit doang gitu ya. Nggak sakit itu berarti aku nggak punya nih diagnosis penyakit. Aku nggak hipertensi, aku nggak diabetes, aku nggak penyakit jantung gitu ya. Nggak sekedar itu aja gitu. Tapi definisi sehat itu ternyata secara fisik, secara mental gitu ya, maupun secara sosial gitu. Jadi harus ternyata bahkan Organisasi Kesehatan Dunia pun mendefinisikan sehat itu ternyata harus komprehensif gitu, dari segi fisik, dari segi mental maupun dari sosialnya gitu. So berarti mental ini juga termasuk hal yang amat penting gitu ya, yang harus kita jaga juga gitu. Mungkin kita akan lebih banyak bahasnya di mental ya, mungkin kalau physical and social di lain waktu ya, mungkin kita lebih dalami gitu. Sekarang kita akan fokus ke mental health atau kesehatan mental gitu. Nah, terus gimana sih sebenarnya Islam memandang mental health gitu ya? Jadi di sholat Ar-Ra'd ya ayat 28, yang artinya gitu ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, ternyata di sini disampaikan gitu. Sebenarnya dalam mental health gitu ya, dalam kesehatan mental gitu ya, dikatakan mental itu sehat gitu ya ketika kita merasa tenang, kita merasa tentram, tidak ada kepanikan gitu ya, tidak ada perasaan khawatir gitu ya, atau tidak ada perasaan sedih yang berlebihan gitu ya. Dan dalam Islam di sini didefinisikan tentram gitu ya hatinya. Ya, dan ternyata di surat Allah itu disebutkan gitu bahwa orang yang beriman itu hatinya menjadi tentram hanya dengan mengingat Allah gitu ya. Emang tentram nggak sih gitu ya kalau misalnya kita ingat Allah tuh rasanya tuh tentram gitu. Nah ini adalah salah satu ternyata definisi mental health gitu ya, atau sehat nih mental seseorang gitu ya, seorang muslim yang beriman ya ketika merasa tentram, dan ternyata merasa tentram itu dengan mengingat Allah gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua di surat Yunus ayat 57 ya, hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu sebagai penyembuh dari penyakit yang ada di dalam dada gitu ya, sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman gitu ya. Gitu yang kita tahu bersama ya, namanya sakit dari Allah, yang namanya obat juga dari Allah. Nah, pun ternyata di sini Allah bilang gitu ya bahwa ketika ada penyakit yang ada di dalam gitu ya, ini kita ngomonginnya penyakit yang dalam dada ya, rohani atau tadi mental ya, kita sebutkan yang spektrumnya itu adalah pikiran dan batin gitu ya. Itu ternyata nasihat atau agama Allah yang kita yakini ya, yaitu Islam ya, itu adalah sebagai penyembuh bagi kita gitu. Jadi salah besar gitu ya kalau kita itu menegasikan Islam dari hasanah mental health gitu. Jadi salah besar kalau misalnya orang depresi tuh jangan kamu suruh sholat gitu ya. Orang panik tuh jangan kamu suruh baca Quran biar tentram, jangan kamu suruhnya ini gitu. Boleh ya, boleh sekali ketika kita ada seseorang yang mungkin kita curiga dia mengalami depresi, mengalami ansietas atau panik gitu ya, kita minta dia ke psikiater, minta ke psikolog, melakukan beberapa anjuran-anjuran yang mengurangi mereka gitu ya. Tapi jangan lupa gitu, kalau mereka seorang muslim, ya tetap kita harus approach mereka melewati pendekatan agama gitu. Meskipun nggak bisa ya, nggak bisa kita langsung
kamu kayak gini gara-gara nggak rajin sholat gitu ya, kamu kayak gini gara-gara nggak pernah ngaji gitu ya, jangan kayak gitu ya. Tentu kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika berbicara dengan seseorang itu sesuaikan dengan orang tersebut gitu ya. Rasulullah tuh keren banget loh teman-teman ya. Jadi beliau ini luar biasa. Beliau tuh selalu menempatkan seseorang itu spesial banget di mata beliau. Jadi orang itu kalau ngomong sama Rasulullah itu pasti merasa spesial banget nih. Wah gila, aku spesial banget nih di hadapan Rasulullah gitu. Padahal Rasulullah itu bisa kayak gitu ke semua orang. Keren banget ya. Ini sesuatu yang harus kita pelajari juga sih teman-teman ya. Jadi gimana kita ini bisa ketika ngomong kepada seseorang, kita tuh bisa menyesuaikan dengan dia gitu. Sehingga apa yang kita sampaikan itu nggak langsung ditolak. Sehingga apa yang kita sampaikan itu nggak menyakiti hatinya, akan sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Nah itu ya, jadi Islam itu mengatur gitu. Islam ini concern loh sama mental health ini nggak diabaikan sama Islam gitu. Jadi kita nih sebagai seorang muslim bertanggung jawab banget gitu ya ketika ada seseorang yang mungkin membutuhkan bantuan ya, selain kita ngasih bantuan, kita juga harus ini ya mengkorelasikan gitu ya dalam Islam juga. Oke. Nah, sekarang spektrum of mental health gitu ya. Kesehatan mental itu tentang apa sih sebenarnya? Nah, ternyata kesehatan mental kita ini ya, itu sangat bisa mempengaruhi bagaimana kita berpikir, kita merasakan, dan kita itu berbuat gitu. Jadi ngaruh banget nih. Kalau misalnya mental kita tidak sehat gitu ya, mental kita tidak sehat, kita itu akan berpengaruh nih gimana kita berpikir, merasakan dan bertindak gitu. Jadi jangan diabaikan gitu ya. Kadang orang mikir, ya udahlah, nggak apa-apa lah dia mungkin gitu ya sedih berlebihan. Nggak apa-apa lah dia agak-agak panik kan orangnya, yang penting kerjaannya kelar. Yang penting dia nggak menyusahin aku gitu ya. Jangan salah gitu ya. Ketika nanti mental health, dia memiliki mental illness atau nggak sehat gitu ya secara mental, ini bisa mengafek ya bagaimana dia berpikir, merasa, dan bertindak. Mungkin kalau awal-awal nggak kerasa, tapi lama-lama itu bakal menjadi orang yang cukup berbeda gitu ya. Nah, tapi ya selain itu akan mempengaruhi gitu ya kesehatan mental kita, mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak, ternyata kita ini juga bisa mempengaruhi bagaimana kita menghandle stres ya. Kemudian bagaimana kita melakukan relationship with others gitu ya, dan kita melakukan pilihan gitu ya, make choice. Sehingga penting banget nggak sih ini ngaruhnya ya, berpikir, bertindak, cara menghandle suatu masalah dengan orang lain, dan cara enggak yang namanya mental health atau kesehatan mental ini memang krusial gitu ya. Baik bagi kita sendiri, kita harus sadar, berarti aku harus menjaga kesehatan mental nih. Termasuk juga kita harus aware sama orang lain nih. Jangan sampai teman-temanku, terutama yang dekat gitu ya, keluargaku, jangan sampai ada nih permasalahan di kesehatan mental. Gitu ya. Oke. Nah, ini nih agak seru ya. Kita akan bahas nih sebenarnya apa sih penyebabnya gitu ya. Kok orang tuh bisa sih ada istilahnya apa ya? Ada mental illness gitu, atau misalnya ada suatu mental yang tidak sehat gitu. Oke, nah ternyata secara umum ada 2 penyebab nih ya kalau ngomongin penyebab. Yang pertama ternyata bisa dijelaskan secara biologis ya, biological factor sama life experience ya. Kita bahas dulu nih yang dari segi biological factor ya, dari segi medis dulu, oke? Nah, ternyata nih kita ini di tubuh kita ini luar biasa banget teman-teman. Allah menciptakan kita itu dengan berbagai hormon ya, ini bisa lihat banyak banget ya hormonnya. Nah, ada nih beberapa hormon penting dalam mental health gitu ya, dalam yang mempengaruhi mental kita gitu ya nih. Yang paling sering kita sebut itu ada dopamin, serotonin, dan endorfin. Yang 3 ini tuh trias bahagia gitu ya, trias hormon bahagia. Jadi ini adalah hormon bahagia, endorfin. Kalau kekurangan, otomatis apa yang terjadi? Kita lihat ya, kekurangan dopamin, kekurangan serotonin gitu ya, sama depresi ya. Jadi sekarang jadi tahu ya, ternyata orang depresi itu nggak sekedar dia lemah doang gitu ya. Jadi kadang ini juga salah besar ketika ada orang ngomongnya, itu mah lemah aja tuh ya, dia kayak gitu aja sedih gitu ya. Ternyata hormon dopamin
dopamin sama serotonin dia tuh rendah banget ya, sehingga dia akan jadi efeknya depresi gitu ya, atau sedih gitu ya, berkepanjangan. Nanti kita bahas nih depresi itu apa sih, contoh-contohnya gitu nanti di belakang ya. Dan dia ini banyak melatonin gitu. Yang kita tahu melatonin itu hormon buat apa sih? Melatonin itu hormon buat tidur ya teman-teman ya. Makanya yang namanya orang depresi itu sukanya tuh menyendiri, tiduran terus gitu ya. Nah, ternyata hormon melatoninnya tinggi gitu. Nah, jadi ini buat notes juga ya. Jadi setiap individu itu ketahanan mentalnya berbeda, teman-teman. Ketahanan mentalnya berbeda ya. Dan ketahanan mental itu dipengaruhi apa ya, ini dua ini pun akan mempengaruhi nih ya ketahanan mental. Ada tuh orang-orang yang emang bukan lemah sih, mungkin orang-orang yang memang secara individu itu agak rentan gitu ya terkena penyakit-penyakit kesehatan mental gitu. Oke, tapi nih ternyata kebanyakan juga nggak bagus gitu ya nih. Kalau misalnya dopamina kebanyakan nih ada namanya mania gitu ya. Mania itu lawannya ada yang mana gitu, tapi bukan in positive way ya. Kalau in positive way itu kayak orangnya memang happy gitu ya, itu bagus. Tapi ini in negative way. Jadi orang itu gangguin orang gitu ya, karena dia mania, dia terlalu happy gitu ya, terlalu happy tapi in negative way. Gitu. Nah, kalau happiness nih ini pas nih ya, kalau misalnya happy atau misalnya kita curious ya, kita penasaran pada sesuatu ya, excited ya, itu pas nih hormonnya nih ya, jadi serotonin sama endorfinnya pas gitu ya. Dan sebagainya. Nih, kalau stres nih dopaminnya turun gitu ya. Tapi adrenalinnya naik gitu ya. Adrenalin kan ilmu memicu ya. Pemicu gitu ya. Jadi kalau misalnya stres emang hormon naik tapi dopaminnya turun gitu, stres gitu ya. Aku nih kalau marah gitu ya ternyata dipengaruhi oleh noradrenalin gitu ya. Nah, yang jelas si hormon-hormon ini akan berpengaruh ya itu di otak ya teman-teman ya. Jadi di otak itu akan banyak apa ya istilahnya hormon-hormon tuh bakal bergerak gitu ya, memulai satu dan yang lain gitu ya. Nah, reseptor-reseptornya juga banyak di sana. Nah, ketika kekurangan nih kayak depresi ya udah ya. Artinya dia kekurangan hormon sehingga dia menyebabkan efek depresi. Gitu. Karena nanti di otak itu ada hipokampus, ada amigdala gitu ya, yang mereka itu akan bekerja sama gitu ya untuk mengeluarkan suatu emosi tertentu. Gitu. Jadi pertama tahu dulu nih, yang penting tahu dulu, oke, berarti hormon ini berpengaruh besar gitu ya terhadap seseorang terkena mental illness atau enggak. Tapi nggak cuma masalah biologikal aja teman-teman, ternyata life experience itu juga sangat berpengaruh. Aduh, sorry ke ini ya, kan delete. Ya nggak apa-apa. Oke, life experience itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Ada sekarang tuh yang sering banget dibahas tentang childhood trauma ya. Jadi trauma masa kecil itu ternyata juga bisa berpengaruh besar teman-teman. Kenapa sih? Karena nih teman-teman, sebenarnya otak kita itu tadi aku udah sempat berkali-kali bilang ada yang namanya hipokampus, ada yang namanya itu amigdala gitu ya. Jadi ada yang namanya hipokampus, ada yang namanya amigdala gitu ya. Hipokampus ini adalah pusat memori, teman-teman. Jadi memori kita mau jangka pendek gitu ya, mau jangka panjang, itu adalah dikelola oleh namanya hipokampus. Ini nice to know aja ya, karena ini mungkin teman-teman medis yang lebih belajar lebih banyak ya. Hipokampus, pusat memori jangka pendek maupun jangka panjang gitu ya. Tapi ada teman-teman yang namanya amigdala gitu ya. Amigdala ini mengelola emosi, teman-teman. Ya, jadi emosi sedih, marah dan sebagainya itu amigdala nih yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, kalau teman-teman tuh ngomong tentang kenangan ya gitu ya. Jadi ada tuh namanya kenangan. Itu tuh adalah sebuah kolaborasi gitu ya antara hipokampus dan amigdala gitu ya. Jadi kalau bahasa kalau kata-kata kerennya tuh gini. Jadi kenangan itu adalah percampuran antara memori dan emosi gitu. Jadi kalau ada suatu memori yang ada emosi di dalamnya, kita tuh akan jadi sebuah kenangan namanya gitu ya. Jadi bisa dibuat gombalin gitu ya. Ya jadi memori ini jadi kenangan karena ada emosi di dalamnya gitu. Memang seperti itu ya teman-teman. Jadi otomatis tadi kalau misalnya aku bilang childhood trauma gitu ya. Nah itu karena dia tuh keinget gitu ya misalnya aja dia dipukul gitu ya. Waktu kecil sering banget dipukul. Itu kan sebuah memori ya, pukulan itulah sebuah memori. Tapi dia itu merasa sedih sekali ketika dipukul. Itu berarti kan emosi. Otomatis memori dia tentang pemukulan itu akan berkolaborasi dengan emosi kesedihan dia yang mendalam sehingga menjadi apa? Menjadi
kenangan gitu. Nah, kenangan ini dia bagus dan yang jelek ya. Kalau misalnya emosinya baik gitu ya, memorinya baik, itu menjadi kenangan yang indah gitu ya. Tapi ketika ini kenangannya jelek gitu ya, jadi kenangan ini bisa baik, bisa jelek gitu. Tapi kalau misalnya kenangannya jelek, akhirnya jadi trauma gitu. Dan ini sangat amat berpengaruh gitu. Life experience ini sangat berpengaruh gitu. Ya, menjadi trauma. Itu satu. Tapi teman-teman, ada juga nih orang-orang yang justru trauma ini menjadi suatu kekuatan gitu. Ada yang trauma ini membuat dia jadi lebih rentan terkena mental illness, tapi ada juga nih orang-orang yang karena trauma justru dia lebih kuat gitu. Jadi misalnya dia dipukul, tapi emosi yang dia hasilkan ini bukan emosi sedih semata, tapi dia tuh mikir, wah besok aku nggak boleh nih mukul orang, sakit rasanya gitu. Sehingga tadi si hipokampus sama amigdala tadi kenangannya itu menjadi kenangan ya, menjelma menjadi kenangan baik gitu. Oke, aku berarti jadi tahu nih ternyata kalau dipukul nggak enak, berarti besok jangan mukul orang gitu. Jadi beda-beda banget karena apa tadi aku bilang individual differences. Jadi setiap individu itu beda-beda banget teman-teman. Bahkan ketika dia kembar pun ya itu nggak akan sama ya, pasti ada bedanya. Mau sifatnya sama, mau mukanya sama, tetap pasti ada yang beda karena namanya individual differences. Jadi kita nggak boleh bandingin ya. Kalau masalah seperti ini nggak boleh bandingin. Ada misalnya kita lihat orang, ih dia tuh udah nggak punya orang tua gitu ya, nggak punya keluarga, tapi keren banget nih. Masih bisa, aku jujur punya temen ya. Jadi ini sedikit cerita juga, intermezzo. Jadi ada temanku, dia nggak punya ayah, nggak punya ibu, udah meninggal semua. Dia nggak diterima sama keluarga besarnya. Sekarang dia tinggal sendiri, teman-teman. Bayangin, cewek loh, seumuran aku. Tinggal sendiri, bisa bayangin sedih apa, tapi sekarang dia jadi apa? Dia jadi CEO sebuah perusahaan rintisan. Ya, keren banget orangnya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa gila, ini orang keren banget gitu, dengan trauma yang gila-gilaan gitu ya, dia ditolak di mana-mana, dia ngejalanin hidup sendirian loh teman-teman, sendirian, dan ya dia bisa bertahan. Tapi mungkin ada di sisi lain nih, ada temanku juga gitu ya, mungkin yang orang tuanya masih lengkap gitu ya, tapi dia memang punya trauma gitu ya, jadi kakaknya meninggal gitu ya karena cancer, dan dia memang punya trauma bahwa kakaknya lebih disayang karena kakaknya tuh memang sakit gitu ya, tapi dia sekarang depresi berat gitu, sampai dia tuh commit suicide berkali-kali gitu. Kemudian apakah kita bisa langsung ngejudge, ih berarti teman kakak yang A ini ya keren banget gitu dibanding yang B, apaan yang B, gitu aja sedih gitu aja suicide, gitu aja suicide gitu ya. Jangan dibandingkan gitu, karena individual differences gitu, kita beda gitu. Meskipun di dunia ini kita bisa banyak lihat beberapa jenis pengalaman-pengalaman yang bisa kita pelajari gitu ya, tapi jangan dibandingkan. Nah, sekarang kita mau mengenal nih common mental disorder yang sering banget kita temui gitu ya. Semoga ini juga bisa buat menilai diri kita sendiri, apakah kita sudah masuk ke dalamnya, semoga enggak ya. Dan kita juga bisa aware sama orang lain, kira-kira orang-orang ini apakah sudah gitu ya kena si mental disorder atau mental illness gitu ya. Nah, jadi pertama itu depresi. Tadi kita lihat bahwa hormonnya turun semua gitu. Jadi ini tuh memang kalau depresi itu turun gitu ya. Jadi dia itu ada 3 trias, teman-teman. Yang pertama itu anenergi, jadi nggak berenergi banget gitu ya. Yang kedua tuh anhedonia tuh tidak bahagia gitu ya. Yang ketiga itu ada afek depresi. Afek depresi itu dia tuh selalu merasa bersalah, merasa hidup nggak berguna, merasa madesu ya, masa depan suram. Itu adalah afek depresi. Ya, nah jadi kalau misalnya ada orang seperti ini harus aware ya. Dan ini bedanya sama kesedihan apa sih gitu ya? Bedanya sama kesedihan tuh apa sih? Kalau sedih itu wajar ya. Sedih itu kita sedih ya, kita memang sedih, tapi kita masih bisa beraktivitas. Ini bedanya banget. Masih bisa beraktivitas, meskipun beraktivitasnya pakai muka mau nangis ya. Jadi sambil ngerjain tugas udah mau nangis gitu, tapi dia masih bisa ngerjain tugas. Itu bedanya. Kalau depresi, itu dia sudah sampai nggak bisa beraktivitas, teman-teman. Dia bener-bener udah nggak bisa lagi gitu, udah bener-bener nggak bisa gerak lagi, bahasa ini lebaynya ya gitu. Jadi dia udah bahkan buka laptop aja udah nggak bisa. Nah itu bedanya ya, jadi harus dibedain. Jangan semua orang didiagnosis depresi ya, nggak boleh. Kita nggak boleh self diagnose ya, yang namanya diagnosis ini tuh ditegakkan oleh psikolog gitu, nanti dirujuk ke psikiater gitu. Jadi oh berarti dia sedih nih kalau masih bisa beraktivitas, tapi kalau misalnya udah nggak bisa beraktivitas, nah dia need help ya. Jadi kita harus membantu dia. Yang kedua tuh yang sering banget tuh ansietas ya, jadi itu cemas gitu ya. Jadi cemasnya ini gitu ya, itu tuh ada kata-kata itu namanya free floating.
free floating itu dia itu cemasnya itu bukan yang panik gitu ya, tapi dia tuh merasa setiap hari tuh merasa ada aja yang dia khawatirin gitu ya. Tapi free floating itu artinya kayak apa ya, mengambang gitu loh, kayak khawatir tapi juga ya gitu ya, khawatir terus rasanya tuh khawatir. Itu ansietas. Ya khawatir yang berlebihan gitu ya. Dan yang khas dari ansietas, kalau tadi energi yang nggak bisa gerak dan sebagainya, kalau ansietas itu dia itu ada aktivasi motorik ya, sama somatik gitu ya. Jadi khasnya apa sih? Khasnya dia itu akan deg-degan gitu ya, suka keringetan. Nah, ini adalah aktivasi dari gerakan motorik kita ya sama somatik kita. Deg-degan, keringetan gitu ya, tremor gitu ya. Nah, ini adalah ansietas. Oke. Kemudian ada namanya panik. Panik ini adalah tipe ansietas yang lebih tinggi gitu ya. Kalau ansietas tadi itu free floating atau ya khawatir-khawatir gitulah ya, dan ini lama. Kalau depresi itu nanti 2 minggu ya diagnosisnya. Kalau ansietas ini sekitar 1 bulanan, kalau panik disorder itu dia tuh 1 kali dia itu tiba-tiba udah kayak mau pingsan, kayak sesak nafas gitu, panik gitu. Biasanya karena pencetus ya kalau panik ya. Ini biasanya karena pencetus. Nah, terus ada juga nih namanya fobia. Jadi fobia itu ada yang memang nyata gitu. Fobia itu memang ada dan bisa diterapi gitu ya. Jadi fobia itu ada banyak banget, fobia ketinggian, fobia hewan gitu ya, fobia apa gitu ya, memang ada. Gitu. Nah, nanti sama ya kalau misalnya lihat sesuatu yang dia fobia terhadapnya, dia langsung ini deg-degan, keringetan, tremor, sesak nafas gitu ya, itu fobia. Ada juga OCD, sering denger ya, obsessive compulsive disorder. Ini juga suatu kelainan yang ada, yang nyata gitu ya. Jadi dia suka banget cuci tangan berkali-kali gitu ya. Ini tuh khasnya berulang-ulang, tapi sesuatu yang nggak make sense gitu. Kalau misalnya apa ya, sesuatu yang berulang-ulang tapi dia bagus gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini tuh nutup pintu berulang-ulang karena dia takut belum. Atau dia cuci tangan berulang-ulang takut belum bersih. Nah, itu OCD. Ya, ini juga harus ditangani. Jadi nggak bisa kayak, oh ya udahlah OCD malah bagus gitu kerjaannya jadi rapi. Jangan. Temanku ada yang OCD, dia itu pernah sholat isya dari jam 7 malam sampai jam 12 malam, bayangin. Kenapa? Dia ulang terus. Karena dia ngerasa sholatnya nggak khusyuk. Itu di sisi lain, wah Masya Allah banget gitu ya. Tapi jangan ya, jangan dibiarkan yang kayak gitu. Meskipun terlihatnya baik-baik aja, ya terlihatnya keren banget, ya, wah berarti dia keren banget gitu ya, biar khusyuk berkali-kali. Tapi kasihan ya teman-teman ya. Harus tetap ditangani gitu, jangan terus dibiarkan. Nah, kemudian ada lagi nih nanti common mental disorder yang lain, kayak misalnya apa nih, anoreksia. Sering denger ya, ini juga nyata banget loh teman-teman, banyak banget yang muntah-muntah gitu ya, dimuntahin bahkan karena takut gemuk. Atau apa nih, insomnia nih yang sering banget ya, insomnia gitu. Insomnia itu nanti dibagi jadi 3 sebenarnya teman-teman gitu ya. Jadi dia itu insomnia di memulai tidurnya gitu ya, atau mempertahankan tidur gitu. Mempertahankan tidur. Jadi kalau tidur aja deh biar enak. Kalau mulai tidur dia tuh susah mulai tidur. Jadi ada nggak di sini yang misalnya jam 2 pagi jam 12 malam mau tidur tapi jam 2 pagi baru bisa tidur. Nah, ini mau mulai tidur susah. Atau mempertahankan tidur. Jadi dia itu tidur sih jam 10 malam, nanti jam 12 bangun. Ntar jam 2 bangun lagi. Nah, ini juga curiga insomnia. Dan ini juga masuk ke mental disorder. Yang jelas, mental disorder ini bukan sesuatu yang tabu ya teman-teman ya. Jadi bukan gila gitu ya, bukan skizofren. Kalau bahasa medisnya skizofren aja nggak ada gila gitu. Dan bahkan aku tuh pernah dimarahin sama dosenku. Bukan aku sih, ada seseorang yang pernah dimarahin sama dosenku karena dia karena seseorang pejabat gitu sih bilang kalau rumah sakit gila gitu. Bukan, ini adalah bukan orang gila tapi orang dengan gangguan kejiwaan gitu. Oh, orang dengan gangguan jiwa OGJ gitu. Oke. Nah, kita udah kenalan nih sama beberapa mental disorder yang sering terjadi. Nah, ini harus aware ya, teman-teman. Nah, terus gimana nih cara menangani gitu ya, biar kita nih terhindar gitu ya, atau mental health kita tuh tetap baik gitu. Nah, yang kita harus lakukan yang pertama banget adalah kenalan sama diri sendiri, teman-teman ya. Kenalan sama diri sendiri dulu gitu, yang namanya self awareness. Nah, itu self awareness tuh penting banget gitu ya. Gimana nih caranya kenalan sama diri sendiri gitu? Kita harus jujur. Yang pertama itu kita menjadi diri sendiri itu harus jujur. Ya, jujur sama diri sendiri gitu. Paling enak nih kalau mau kenalan itu kita pakai 5W 1H ya. Jadi what, ya, why, where,
when, who, how gitu ya. Why-nya oke mungkin udah tadi kita bahas ya, kenapa sih kita hidup udah ya. Nah, terus what gitu ya. Apa sih gitu? Apa sih value yang ini tuh aku lebih suka apa sih value yang kita pegang gitu. Misalnya nih, sekarang kita seorang muslim gitu ya. Oh, oke, berarti kita ini berpegang teguh pada ajaran Islam gitu. Atau misalnya teman-teman punya value yang lain gitu. Oh, aku nih punya value kalau sama orang tuh harus humanis gitu. Boleh gitu ya. Kenapa sih kita harus nge-list gitu ya, apa sih value yang kita mau tanamkan pada diri kita, ini agar kita ini bisa jelas gitu ya, kira-kira kita ini harus berbuat seperti apa ketika ada terjadi sesuatu gitu. Nah, kemudian where gitu ya, where dan when. Ini kita tuh harus punya awareness. Awareness di mana sih kita sekarang gitu ya, dan kapan sih gitu ya. Misalnya nih, sekarang kita di Indonesia, mungkin kita beda-beda ya, tempatnya ada yang di Solo, ada yang di Bandung, ada yang di Jogja gitu. Nah, kita kapan sih hidupnya? Oh, kita hidup di 2021 saat pandemi gitu. Nah, ini tuh untuk membuat kita sadar, oh kita tuh ternyata orang Indonesia, misalnya aku nih di Jogja ya, sekarang aku udah bisa di Jogja, teman-teman tahu rumahku di Jogja gitu. Oke, berarti aku sekarang di Jogja. Kemudian aku sekarang hidup di saat pandemi gitu ya, di saat pandemi kita nggak bisa keluar gitu. Oh ya udah, berarti gimana aku menyesuaikan diri nih ketika di tempat aku where dan when-ku gitu. Nah, kemudian who nih, ini juga di-define nih who. Kita ini siapa sih? Ini harus jujur ya. Oh, aku nih adalah seorang dokter, misalnya nih aku ya. Oh, aku tuh seorang dokter yang baru lulus gitu. Masih bodoh gitu ya, belum pintar karena baru lulus gitu. Terus aku tuh masih kurang di ini gitu. Tapi aku punya kelebihan di ini gitu. Nah, jadi ini tuh bisa membantu kita untuk oke, berarti aku tuh masih banyak kurangnya loh, tapi aku punya kok kelebihan gitu ya. Dan how ini panjang banget kok digambarkan. Tapi paling enak gitu ya, teman-teman kalau misalnya mau sesekali buat iseng gitu, teman-teman bisa misalnya tes kepribadian gitu, atau teman-teman mengenali gimana cara aku belajar gitu ya. Gitu. Jangan teman-teman, kadang nih orang panik tuh kayak gini. Ada orang yang sekali baca tuh langsung ngerti, terus kita panik, kok orangnya pinter banget ya gitu. Padahal ternyata kita ini tipe belajarnya itu auditori, yang nggak bisa disamain sama dia gitu. Kita harus kenalan dulu, oh kita belajarnya auditori. Atau ada tuh namanya jam pinter, ya jam pinter. Jadi ada orang nih yang bisa belajar pas begadang, terus kita tuh langsung panik gitu. Oh gila nih dia bisa begadang sampai jam 3 pagi, kok aku jam 9 udah tidur gitu ya. Nggak apa-apa, karena apa? Karena ada beberapa orang yang jam pinternya tuh beda gitu ya. Kayak aku nih, aku tuh nggak bisa begadang teman-teman. Jadi aku tuh kalau belajar subuh. Ya, jadi kalau misalnya jam 9 itu aku tidur, teman-temanku sekontrakan aku dulu ngontrak waktu di Semarang, di Undip, itu kayak sebel gitu loh. Indria nih ya jam 9 udah tidur gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya, meskipun teman-teman yang lain belajar sampai jam 2 pagi, ya udah teman-teman tidur aja kalau emang malam itu bukan jam pintar teman-teman gitu ya. Udah kenalin aja jam pintarnya kapan. Nah, ketika teman kita menyadari gitu ya bahwa kita itu seperti apa, bahwa kita tuh berbeda sama orang lain, bagaimana kita belajar memperlakukan orang, bagaimana itu ya, insya Allah kita akan lebih terhindar gitu dari mental illness. Kalau kita bisa kenal sama diri sendiri nih, kita tuh bisa berbincang dengan diri sendiri gitu ya. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama kita harus tahu dulu nih yang paling dasar banget, meskipun nanti ada banyak ya selain ini. Ini cuma salah satu hal yang sering dibicarakan aja, makanya aku masukin ya, extrovert, introvert. Sering banget nggak sih dengar, kamu orangnya introvert ya, kamu orangnya extrovert ya gitu ya. Jadi sebenarnya introvert, extrovert itu gimana sih? Ini bukan sekedar extrovert ini banyak ngomong, ini tuh diem ya, enggak sama sekali. Kita sekarang tuh bisa nemuin banyak orang introvert yang banyak ngomong juga, orang introvert yang bahkan jadi pemimpin gitu ya, itu banyak. Dan ada juga nih orang extrovert yang mungkin dia nggak begitu banyak ngomong tuh ada gitu. Tapi extrovert apa introvert ini itu bagaimana kita meraih energi gitu ya, gain energi lagi. Ini tuh penting banget buat diketahui ketika apa? Misalnya kita sedih nih. Kalau orang extrovert itu dia akan gain happiness and energy by socializing ya. Jadi dia ini akan lebih suka ketemu orang ketika sedih, cerita ke orang. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh ketemu orang yang suka curhat ya, sedih tuh curhat, sedih tuh suka yang ngajak main gitu ya. Nah, ini aku pun kayak gini ya. Jadi aku juga extrovert parah gitu ya. Jadi kalau misalnya sedih tuh bukan menyendiri. Kalau sedih tuh malah nelpon orang, ketemu orang, atau misalnya ngajak orang main. Nanti tuh sedihnya hilang sendiri.
Karena dengan bersosialisasi, dengan ketemu orang, dengan cerita, orang introvert akan merasakan energinya bertambah, dia lupa sama kesedihannya. Different sama orang introvert. Kalau orang introvert, kamu ajak main, ya, dia itu malah menghabiskan energi gitu. Ketika dia sedih, udah ayo main sama aku deh gitu. Itu dia malah tambah sedih gitu. Kalau misalnya orang introvert ya dia lebih suka dia punya me time gitu ya. Jadi kalau ini lagi sedih ya dia lebih suka me time. Itu dengan dia me time, mungkin dengan nonton, dengan baca buku, atau dengan berbincang dengan diri sendiri, berkontemplasi, dia tuh akan menemukan energi dan dia akan kesedihannya bisa berkurang. Gitu ya, jadi beda gitu. Kita harus kenalin kita yang mana, jangan sampai salah gitu. Kita selama ini mengira kita extrovert, ya udah kalau aku sedih ketemu orang, ternyata malah tambah sedih gitu kalau ketemu orang. Atau sebaliknya gitu ya. Oke, nah terus ini juga hal yang penting banget. Teman-teman itu jangan sampai gitu ya, itu memikirkan sesuatu yang bukan influence kita. Gitu ya. Nah, ini tuh perkaranya sering banget ini karena kita hidup di dunia revolusi industri 4.0 ya, di mana semua media itu bisa kita lihat, kita bahkan bisa lihat gitu di belahan dunia lain itu orang udah berbuat apa gitu ya, ternyata Elon Musk udah bikin Tesla dan sebagainya. Terus kita lihat misalnya yang paling terkenal aja ya, Maudy Ayunda udah sampai Stanford gitu ya, atau Iman Usman sama Belva udah bikin ruang guru, keren banget, keren parah mereka, aku udah ngapain aja gitu ya. Sekarang tuh kita bisa lihat banget orang-orang keren gitu ya. Kita bisa lihat banget teman-teman kita udah berkembang sejauh itu. Dan kita melihat banget orang-orang itu udah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kalangan umat gitu yang kita merasa kok aku belum ngapa-ngapain ya gitu. Nah, itu perlu ditekankan bahwa tidak semua circle of concern kita adalah circle of influence kita gitu ya. Bagus banget ketika kita ini concern sama kemiskinan. Bagus banget kita mikirin, aduh banjir Jakarta gimana sih gitu ya. Kita tuh bagus banget ketika kita mikir, aduh aku harus udah bisa berbuat apa ya, kemiskinan, banjir gitu ya. Misalnya nih BPJS kok naik gitu ya, atau hal-hal yang lain gitu ya. Tapi teman-teman, kita itu punya namanya circle of influence gitu. Nggak semua tentang hal yang kita concernin, nggak semua hal yang kita pikirkan gitu ya. Bagus sekali memikirkan hal ini gitu ya. Tapi nggak semua apa yang kita pikir itu adalah influence kita. Kita harus kenalin juga, kita ini bisa berinfluence mana. Makanya penting banget Bu kenalin diri gitu. Misalnya nih tadi, aku aja nih ya contohnya. Aku tuh dokter, baru lulus gitu ya. Baru lulus gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita ngomongin BPJS ya nggak bisa dong kalau aku mau ngubah kebijakan gitu ya. Aku masih dokter mau lulus, aku nggak ada hubungan apapun sama BPJS gitu ya, tapi paling enggak nih, aku bisa influence apa? Aku bisa influence orang-orang nih buat yang belum daftar BPJS jadi daftar gitu. Atau misalnya banjir nih ya, mungkin aku banjir bukan kepala daerah, aku nggak bisa bikin kebijakan, atau misalnya aku nggak kerja di LSM yang aku bisa bla 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 dan bla 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 gitu. Tapi misalnya aku seorang dokter nih, aku bisa jadi relawan gitu. Oh, aku bisa galang donasi gitu. Nah, atau misalnya kemiskinan nih, aku nggak bisa juga nih semua kemiskinan yang ada di Indonesia gitu, tapi at least aku bisa apa. Nah, jadi ini tuh akan membuat kita lebih fokus ke circle of influence gitu. Artinya apa? Kita itu nggak fokus ke berandai-andai doang gitu. Ya, kita nggak fokus ke berandai-andai doang, tapi kita fokus untuk do something. Apa sih yang bisa kita lakukan di circle of influence kita? But sekali lagi sangat bagus untuk memikirkan hal-hal seperti ini gitu ya. Ini malah kita harus gitu memikirkan lebih banyak, lebih jauh gitu ya. Tapi kita harus sadar di mana sih influence kita dan coba do something. Jadi nggak usah teman-teman, aduh jangan berandai-andai. Aduh kalau aku direktur BPJS pasti bagus nih gitu. Aduh kalau misalnya aku jadi gubernur Jakarta, DKI Jakarta, pasti udah aku atasin tuh banjir itu. Agak-agak malah bikin stres gitu ya. Tapi kalau misalnya kita fokus ke apa sih yang bisa kita lakukan, nah itu bisa justru menjadi salah satu juga psikoterapi gitu ya. Itu bisa jadi salah satu psikoterapi. Jadi kalau misalnya ada orang-orang nih, teman-teman ketemu orang yang dia tuh ansietas atau depresi atau dia OCD karena dia memikirkan hal-hal yang di luar influence dia, coba deh teman-teman bicara baik-baik untuk bisa ngarahin dia, nggak apa-apa kamu mikirin itu, tapi mending kamu sekarang fokus apa yang bisa di-influence. Terus yang kedua nih, kita bisa, bukan ya, ini keberapa ya, lupa. Do exercise ya, ternyata teman-teman dengan berolahraga gitu ya, kita tuh akan, jadi physical exercise itu ternyata bisa ngaruh nih ke otak nih, bahkan ke masing-masing lobus gitu. Jadi aku udah kenalin apa nih, aku kenalin tadi amigdala ya, udah kenalan sama amigdala.
udah kenalan sama hipokampus gitu ya. Nih, memori hipokampus gitu. Ternyata dia ini bisa diimbus ya. Bisa diimbus dengan beberapa olahraga tertentu gitu. Misalnya yoga. Oh, ternyata yoga ini bisa bikin ansietas kita berkurang. Atau ternyata aerobic exercise. Aerobic exercise itu yang pakai aerobik ya. Itu apa sih? Misalnya lari gitu ya. Lari itu ternyata bisa meningkatkan memori gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Jadi misalnya lifting weight gitu ya, ternyata angkat beban tuh bisa bikin prefrontal cortex-nya berkembang nih ya. Nih, jadi bagus nih ternyata ya, yang kita kira apaan tuh angkat-angkat barbel, ternyata berguna gitu ya. Terus misalnya kayak high intensity hypothalamus, terus sport drills gitu ya, yang sport drills tuh misalnya kayak yang diulang-ulang, misalnya kayak senam gitu ya. Nah, ternyata tuh pengaruh nih ke attention kita, ke basal ganglia gitu ya, ke visual spacing processing dan attention kita gitu. Jadi wow, ternyata tuh exercise yang selama ini dianjurkan ya sama dokter, sama para medis itu ternyata ya benar. Memang selain buat badan kita sehat ya, otot-otot kita sehat, terus bisa kita terhindar dari penyakit seperti diabetes, hipertensi dan sebagainya, ternyata ini juga akan mempengaruhi mental health kita gitu, ke otak kita. Jadi do exercise ya, ini penting banget. Dan take care of your body, ya sleep well, eat well, inilah yang paling gampang banget teman-teman. Ya sleep well ini, ya sleep well gitu. Teman-teman harus kenalan dulu, teman-teman itu tipe apa sih? Teman-teman tipe dolphin, tipe bear, tipe lion, apa tipe wolf, apaan tuh gitu, nanti bisa teman-teman searching sendiri. Jadi kita itu masing-masing hewan ini tuh punya khas. Kalau dolphin tuh orangnya insomnia, jadi dia itu suka tidurnya tuh telat. Kalau bear itu dia tidurnya pas gitu jam 9 malam gitu ya, tapi dari pagi, dari jam 7 pagi. Kalau lion itu tuh sukanya bangun siang gitu. Jadi dari jam 11 siang baru on, ya nanti baru sampai jam 11 malam misalnya. Kalau wolf itu tuh anaknya begadang gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita tipe apa, terus kita atur nih sleep kita gitu. Nggak apa-apa kita wolf, boleh kita wolf, tapi berarti kita harus atur sleep. Gimana caranya kita begadang, ya, tapi tetap sleep-nya itu terjaga gitu. Nah, sleep well ini nanti ada namanya hygiene ya, sleep hygiene gitu. Nah, ini juga bisa diterapkan nih sama teman-teman. Jadi sebelum sleep, itu teman-teman cuci kaki dulu, cuci muka dulu, wudhu dulu, gitu. Itu ternyata sangat berpengaruh. Karena apa? Sleep hygiene ini akan meningkatkan hormon melatonin. Hormon melatonin ini adalah hormon tidur, jadi lebih nyenyak tidurnya. Sama eat well ya, kalau eat well mungkin nggak perlu aku jelasin macam-macam, pasti teman-teman udah tahu semua mana makanan yang baik dan mana makanan yang mungkin kurang baik ya. Boleh nggak sih makan burger, pizza, ini boleh, tapi sekali gitu ya, tetap banyakin makanan-makanan yang baik. Jadi jangan jadi kayak udahlah aku nggak boleh no burger, no pizza, ya itu bagus sih kalau emang udah kebiasaan. Tapi kalau misalnya ini malah bikin stres ya, jadi malah jadi kepengen terus sama pizza ya jangan ya. Ini masuk dalam salah satu kita maintain mental health. Nah, ini contoh-contoh aja nih, ini dari aku lupa dari CDC atau WHO ya, ini mereka tuh ngeluarin poster, ini bagus banget menurutku karena sekali lihat itu udah bisa lihat ya apa sih yang bisa kita lakuin saat pandemi gitu. Ini adalah salah satu poster yang bisa kita lakukan saat pandemi untuk menyingkirkan galau gitu ya. Nah, yang pertama kita harus sadar bahwa ansietas, depresi dan sebagainya itu normal, sedih itu normal gitu ya. Jadi bersyukur gitu ya, doing exercise. Coba kita kalau misalnya yang cewek gitu ya, dressing dengan baik gitu ya, gardening, menanam gitu ya, atau kita create something, misalnya suka gambar, dance gitu ya, donasi gitu ya, misalnya kita identify a quiet place, juggle ya, main-main kayak gini, terus merajut, terus play instrumen, meditate ya, terus ya sedikit relax gitu ya, atau telepon orang gitu, telepon friend ya, quality time sama kita, read, sing gitu ya, terus kita misalnya no gadget gitu ya, atau kita misalnya visualize something, itu nonton film dan sebagainya, bisa watch your movie dan sadar bahwa kita ini nggak sendiri gitu ya, kita bersama-sama gitu. Nah, ini salah satu ini aja ya, ini seru juga nih kalau salah satu kita coba lakuin gitu, jadi kita ini ada kerjaan gitu ya di kala pandemi. Dan ternyata beberapa penelitian membuktikan bahwa ibadah ini bisa jadi psikoterapi. Makanya tadi di awal aku bilang salah besar ketika dinegasikan gitu ya Islam dari mental health-an. Bahwa ternyata Islam ini menyeluruh gitu ya, ternyata ibadah-ibadah dalam Islam ini juga sebagai maintenance terhadap mental health gitu ya. Jadi ibadah ini berkorelasi terhadap mental health, teman-teman. Ya, jadi dari mulai sholat, ya baca Quran, berzikir, bahkan puasa dan bersedekah gitu ya.
itu adalah sebagai psikoterapi. Dan bahkan kalau misalnya teman-teman main ke rumah sakit jiwa gitu ya, RSJ, dulu aku sempat di RSJ di Semarang sebulan, itu religiusitas atau agama itu menjadi salah satu jenis psikoterapi. Jadi mereka ini akan dibagi-bagi sesuai agamanya masing-masing dan ada kegiatan-kegiatan keagamaan setiap seminggu sekali. Jadi memang ya secara medis pun, secara keilmuan pun diakui gitu bahwa yang namanya religi gitu ya, maksudnya agama itu bisa salah satu jadi psikoterapi gitu. Jadi kita nih yang belum kena mental illness, semoga enggak ya, itu ya rajin-rajin lah gitu ya untuk mengkhusyukkan sholat gitu ya, membanyakkan baca Al-Quran, berzikir ketika memang kita merasa mulai galau gitu ya, bahkan berpuasa gitu ya, dan bersedekah, itu ternyata bisa di psikoterapi. Nah, ini bisa diusulkan gitu kepada teman-teman yang mungkin sudah terkena mental illness gitu, tapi dengan bahasa yang baik gitu ya, jangan sampai kita jadi menghakimi, tapi kita usulkan gitu, ternyata sholat dan baca Quran tuh bisa loh jadi psikoterapi gitu. Dan yang terakhir gitu ya, mengutip ayat surat Ibrahim ayat 7 ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kami tambah nikmat kepadamu. Ini tuh klise banget, tapi jujur ini sesuatu yang sangat aku pegang teguh dalam hidup gitu ya. Karena berkali-kali itu aku mengalami sendiri gitu ya, mungkin sambil intermezzo cerita aja. Jadi berkali-kali banget gitu ya, aku jatuh hancur gitu. Aku jatuh hancur banget ya, tapi mengingat surat ini gitu ya, dan untungnya selalu diingatkan, ya udah bersyukur, ya udah alhamdulillah alamin, ya Allah aku bersyukur, dan ternyata beberapa hari kemudian bahkan ada yang nggak nyampe sehari langsung dapat nikmat gitu. Jadi memang Allah tuh nggak pernah bohong teman-teman ya, cuma kita bisa ngeliat nggak nih hikmahnya dari apa yang Allah kasih ke kita gitu. Jadi ini pengingat buat kita semua, pengingat buat aku juga, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka kami tambah nikmatmu. Jadi mau seancur apapun bersyukurlah teman-teman, nanti pasti ada gantinya. Ya aku udah membuktikan berkali-kali bahwa ketika bersyukur tuh gila, gantinya tuh nggak kaleng-kaleng gitu ya. Jadi waktu hancur banget tuh nangis-nangis tuh, bayangin ya, nangis-nangis tuh bilangnya alhamdulillah gitu. Wah itu berat banget loh, berat banget. Tapi ternyata memang Allah tuh nggak bohong gitu. Jadi ya ketika bersyukur akan tambah nikmat. Oke, dan mungkin juga sedikit cerita bahwa pernah nggak sih kalau Kak Indria merasa tuh mulai-mulai nyerobot gitu ke mental illness gitu ya. Mungkin kalau sampai mental illness enggak ya, tapi kalau sedih banget aku pernah banget teman-teman. Waktu aku sebelum buka MPPD, sebelum ujian aku 3 hari 3 malam demam. Jadi memang kadang tubuh kita tuh nggak bisa berbohong gitu ya. Jadi ansietasku tuh mungkin nggak aku definisikan dengan aku tuh kelihatan panik, itu enggak, aku kelihatan biasa-biasa aja. Mungkin kalau teman-teman tanya testimoni teman-teman di kontrakan, gila Indriani paling santuy kalau mau ujian. Tapi tuh kadang aku tuh psikosomatis gitu ya. Jadi 3 hari 3 malam tuh aku demam, bayangin. 3 hari 3 malam demam sebelum ujian. Itu 3 hari sebelum ujian, 3 hari 3 malam, sampai hari ujian aku masih demam. Sampai aku doping paracetamol 3 kali sehari selama 3 hari 3 malam gitu. Itu gila banget sih. Karena apa? Karena kalau pandemi itu kalau mau ujian harus dicek suhu. Jadi aku takut banget nggak bisa masuk. Karena kalau suhunya di atas 37,5 tuh ujiannya diulang. Jadi nggak ujian. Wah gila banget kan, stres banget. Gitu. Jadi pernah nggak sih Kak Indria pernah banget ngalamin? Aku sadar, oke, berarti ini aku lagi ansietas, lagi stres. Dan apa yang aku lakukan? Ya udah, terima itu. Oh ya udah aku terima, memang aku ansietasnya bentuknya bukan dengan sedih, nangis dan apa enggak, tapi dengan sakit demam ini. Gitu ya udah, akhirnya aku minum paracetamol dan ya udah ujian selesai, habis itu sembuh. Jadi bener-bener psikosomatik. Pernah juga nih aku patah hati banget gue. Pernah patah hati banget itu sampai seminggu itu mutah-mutah terus kalau mau makan, bayangin. Jadi namanya kalau di medis itu irritable bowel syndrome. Ya jadi IBS, irritable bowel syndrome. Jadi seminggu itu aku kalau misalnya mau makan itu pasti mutah-mutah. Mau mutah minggu loh. Gitu. Dan ya udah saat itu aku nangis ya enggak gitu. Jadi memang kita harus mengenali diri sendiri gitu. Ketika kita stres itu apa sih yang kita rasakan? Gitu. Ternyata aku nggak nangis enggak gitu. Cuman memang kayak gitu terus kayak berarti aku lagi stres nih. Aku lagi stres. Ya udah apa yang aku lakukan menerima terus pelan-pelan kita ya ini tadi bersyukur dan ya setelah itu harus move on lagi gitu. Karena nggak mungkin teman-teman kita hidup di dunia ini tuh nggak ada stresnya, nggak ada sedihnya. Gitu. Yang penting kita bisa kelola itu gitu. Dengan apa tadi yang pertama banget aku pengen tekankan adalah self awareness kita sebagai seorang manusia maupun sebagai diri kita sendiri. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih banyak. Aku kembalikan lagi mungkin ya ke moderator. Terima kasih. Masya Allah. Sama-sama Kak. Masya Allah. Jazakillah khair ya Kak. Masya Allah materinya daging banget Kak. Seru banget asli. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh banget nih. Sudah ada beberapa pertanyaan Kak.
Atau teman-teman ada yang mau ini dulu? Ada yang mau raise hand, mau bertanya langsung ke kakaknya? Dipersilakan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Izin Tadi bertanya, saya Kak. sudah Kak. Oke. Iya, Pertama, siapa Kak. duluan? Oh iya, sebentar. Saya cek. Boleh diaktifkan videonya ya? Nggak bisa Kak, lagi benar-benar Oh, gitu. depres. Oke, boleh. Ya, boleh. Silahkan. Reskia ya? Ya, silahkan bertanya Iya, langsung. Kak. Udah di chat, baca. Oh, di chat. Mau nyampein langsung atau gimana? Baca chat aja dah. Panjang Baik. lebar banget. Oke, siap. Aku bacain ya. Oke, Kak, aku bacain pertanyaan dari Reskia Febiana. Oke. Pertama, Kak, saya ingin bertanya sekaligus curhat. Saya menderita autism spectrum disorder. Saya special needs, Kak, dan saya selama sekolah saya dibully fisik, mental, psikis sudah 12 tahun. Dan makanya itu saya tidak punya teman karena kondisi saya sangat berkebutuhan khusus. Dan beda dari teman-teman yang normal sampai dibilang anak idiot, bodoh, terus anak haram, pembawa sial, kalau fisik dari SD verbal sampai kalau dari SD verbal sampai fisik dipukul, ditendang, dicubit sampai kepala saya dijahit, dan juga SMK saya SMP sampai difitnah, dibenci, terus saya tidak punya teman sama sekali. Oke, sebentar aku buka lagi yang lebih besar. Tidak punya teman sama sekali, makanya sekarang kalau mau kenal saya, orang-orang aja hanya bilang ke saya kalau mau temenan sama saya, alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Jadi kalau orang mau teman sama saya, alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tambahan lagi, dan saya penyakitan dari kecil, sering bolak-balik rumah sakit, dan saya kena COVID, dan mental saya down banget, Kak. Saya yang trauma banget sama teman-teman yang bully saya, mereka itu benci saya karena saya special needs dan tidak normal. Jadi tadi pertanyaannya apa ya? Boleh Reskia pertanyaannya? Mungkin aku coba ini ya. Pertanyaannya, apakah anak khusus itu berhak bagi dan mendapatkan yang layak, karena anak yang nggak normal aja diperlakukan tidak baik, Kak. Teman saya yang berkebutuhan khusus juga sama seperti saya juga nasibnya, Kak. Oke. Reskia, terima kasih banyak ya udah bertanya, dan terima kasih banyak udah bertahan sejauh ini. Kamu keren banget. Sumpah gila, keren banget. Aku fans beratmu Reskia ya. Keren banget ya kalau misalnya kita lihat ya teman-teman, pengalaman Reskia ini salah satu juga yang luar biasa banget ya kalau misalnya kita lihat kayak mungkin nih kalau aku nih ditaruh ya di Allah tuh kasih aku ujian sebesar Reskia, mungkin aku nggak bisa loh Reskia loh. Mungkin aku bakal nggak tahu lagi sekarang gimana gitu. Jadi kamu tuh keren banget udah bisa bertahan, itu yang pertama ya. Jadi kamu harus kasih award nih buat diri kamu sendiri gitu. Dan aku pun secara terbuka, gila aku ngefans banget lah sama kamu gitu ya, dan orang-orang yang seperti ini gitu. Luar biasa banget, kamu udah bertahan. Memang gini sih, memang itu juga yang menjadi suatu permasalahan di kita ya Reskia ya. Jadi nggak semua orang itu paham gitu ya, karena mungkin dia dikarunia Allah itu adalah dikarunia Allah dengan mungkin ya hidup yang enak gitu. Terus habis itu mungkin dia juga mungkin tidak pernah merasakan kegalauan dan sebagainya. Mungkin dia jadi nggak bisa merasakan gitu ya, nggak bisa mencoba berempati dengan orang-orang yang mungkin berbeda dengan dia, sehingga tadi nih jatuhnya dia malah ngebully dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya ya, apakah masa sih Kak orang-orang yang tidak normal gitu ya, dengan tanda kutip mungkin dikasih Allah ujian lebih gitu ya, yang luar biasa seperti ini, misalnya berkebutuhan khusus gitu ya, dalam bentuknya mungkin tadi kalau misalnya si Reskia bilang autism, mungkin ada yang lain diberikan kebutuhan khusus yang lain gitu ya, mungkin ada yang nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar dan sebagainya. Apakah nggak boleh gitu Kak dapat kesempatan yang sama dalam segala hal? Itu salah besar gitu ya. Allah itu nggak pernah ngelihat seseorang itu dari visual dan sebagainya gitu, tapi dari apa sih, dari ketakwaannya itu aja gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bangga, terlalu bangga gitu ya, kalau misalnya kita bersyukur ya, aku cantik nih, atau aku dikasih Allah keluarga yang baik nih dan sebagainya, bersyukur boleh gitu, tapi jangan sampai sombong, karena Allah tuh nggak akan lihat dari seberapa cantik kamu atau seberapa bagus gitu ya, kamu udah ngakuin apapun, pencapaian apapun, tapi apabila tidak bertakwa gitu. Jadi semua tuh berkesempatan sama gitu ya, itu di mata Allah jelas sama, bahkan di mata manusia tuh harusnya sama gitu ya, harusnya sama gitu. Nah, yang pertama nih kalau misalnya
aku bilang ya ke Raskia gitu ya, gimana tuh Kak caranya terusan? Maksudnya gimana sih? Aku tuh pengen gitu dilakukan yang normal gitu ya. Pertama, Raskia harus menyadari bahwa nggak semua orang di dunia ini itu sama gitu ya. Maksudnya adalah ketika konteksnya kayak gini ya, Raskia boleh gitu loh. Ketika Raskia berteman, ya udah berteman dekat cukup sama orang-orang yang bisa menerima Raskia gitu. Nggak usah memang ya udah gitu. Kalau misalnya ada orang yang jahat dan sebagainya, memang ini susah banget. Tapi satu-satunya solusi adalah memaafkan gitu. Jadi kalau aku nih ketika dijahatin tuh, misalnya dijahatin ya, aku tuh selalu mikir ya udah aku harus di posisi yang benar gitu. Jadi ketika ada orang jahat, dia jahat nih, aku jangan sampai jahat balik gitu. Aku nggak boleh di posisi yang salah, aku harus di posisi yang benar gitu. Susah banget emang, susah banget. Pengennya tuh ngebales gitu, pengennya ikut ngebully balik gitu, tapi jangan gitu. Maafkan aja, ya udah berarti dia nggak mau temenan sama aku. Ya udah gitu. Kita cukup cari orang-orang yang temenan sama kita, mau temenan sama kita baik gitu. Karena aku pun ya semakin kesini pun kita tuh pasti namanya punya lebih sekarang itu punya namanya inner circle ya. Jadi ya udah teman-teman yang emang tahu kita, bisa menerima kita gitu. Ketika orang yang nggak banyak, nggak apa-apa. Kita nggak akan dinilai sama Allah dari banyak-banyakan teman kok gitu. Ya banyak teman itu bagus gitu. Tapi ketika memang yang bisa berteman sama kita, yang bisa menghargai kita sebagai seorang manusia itu sedikit, nggak apa-apa gitu ya. Bertemanlah dengan orang kayak gitu. Terus kalau misalnya yang lain, gimana? Ya udah kita biarin aja. Susah banget loh ngebiarin omongan orang tuh, aku tahu susah banget, tapi kita harus coba gitu. Dan sekarang kena COVID juga ya, semoga sudah sembuh ya, semoga sudah sembuh. Kalau belum ya semoga segera sembuh. Kalau misalnya down, aku tahu banget ini pasti down banget. Raskia, kamu udah keren banget, udah bisa ikut webinar ini, bisa cerita, bisa bagi pengalaman ke kita tuh keren banget. Kalau aku jadi kamu belum tentu, beneran deh, belum tentu aku bisa tahan gitu ya. Jadi kamu tuh udah keren banget, dengan kamu bertahan tuh udah keren banget. Jadi kamu harus reward yourself gitu, jangan ngerasa rendah diri atau yang lainnya gitu. Oh bisa, dan kalau misalnya aku bisa bilang ini klise, tapi ini bener banget bahwa ya memang Allah tuh berarti sayang banget sama kamu, karena ujianmu tuh gila banget, luar biasa banget gitu sih. Dan semoga dengan kamu yang bersyukur, Allah bakal kasih nikmat yang nggak kaleng-kaleng. Kalaupun nikmatnya nggak di dunia, aku yakin Allah bakal kasih nikmat tuh yang luar biasa banget di akhirat. Gitu ya Raskia, keren banget. Oke, mungkin gitu. Masya Allah banget ya Kak, Allah kan nggak akan membebani kaum sesuai di luar kesanggupannya. Oke, next. Oke, next pertanyaan dari, sebentar kita cek. Dari Sabta Ningrum, izin bertanya Kak, apakah anxiety atau depresi bisa berulang? Jika bisa, bagaimana ya agar hal tersebut tidak terjadi kembali dan bisa benar-benar sembuh dan menyembuhkan traumanya? Terima kasih Kak. Oke, next question ya. Terima kasih, pertanyaan bagus. Apakah bisa berulang? Sangat bisa, gitu ya. Jadi kalau misalnya di diagnosis psikiatris ya, di diagnosis medis itu ada namanya depresi berulang gitu, atau ansietas berulang. Gitu emang ada gitu. Jadi emang bisa berulang. Nah, terus gimana cara menjadikan itu nggak berulang gitu? Yang pertama nih, kalau misalnya teman-teman nemuin orang sudah depresi atau ansietas yang terdiagnosis, itu memang pertama harus dibawa ke psikiater dan di sana akan dikasih terapi medis. Terapi medis tuh nggak harus obat ya. Ada yang bentuknya psikoterapi, ada yang bentuknya itu terapi medis, bentuknya obat. Nanti akan dievaluasi. Ini aku jelasin aja sedikit kronologisnya gitu ya, biar teman-teman tuh paham. Oh, ternyata kalau ada gangguan mental itu harus seperti itu gitu ya. Ada mental illness, itu harus di aware dulu, entah itu diri sendiri atau kita nge-awarein orang lain. Oh, kayaknya dia perlu dibawa ke psikolog atau psikiater. Nanti di psikiater di assessment. Depresi itu nanti ada 3 ya, depresi ringan, sedang, berat gitu. Kalau ansietas nanti juga beda-beda banget. Ada ansietas karena fobia, karena ada ansietas karena banyak banget tipe-tipenya. Mungkin aku nggak bisa jelasin karena nanti mungkin jadi lama banget ya. Tapi yang jelas nanti akan dikelola sama psikiatris, nanti akan dievaluasi. Kalau misalnya pakai obat atau pakai psikoterapi atau pakai terapi seperti cognitive behavioral therapy dan sebagainya itu membaik, itu biasanya akan dihentikan obatnya. Gitu. Nah, kemudian apakah bisa kambuh? Itu kan pertanyaan yang pentingnya ya. Nah, kalau udah diobatin nih, sembuh, dihentikan gitu. Apakah bisa kambuh? Bisa. Kalau ada apa? Kalau ada pencetus. Gitu. Nah, terus gimana dong kalau misalnya nggak mau kambuh, masa harus hindarin pencetus? Mungkin kalau penyakit-penyakit kayak asma gitu ya, itu kan juga kan ada debu, dia jadi sesek gitu ya. Itu kan bisa dihindari. Oke, berarti aku nggak boleh pakai debu, ada debu gitu. Tapi kalau misalnya depresi sama ansietas itu agak sulit. Misalnya kan kita nggak bisa memprediksi ya, tiba-tiba misalnya ujian kita jeblok gitu.
kita nggak bisa memprediksi, atau tiba-tiba kita dilalah ada musibah gitu, nauzubillah ada musibah, kita nggak bisa menebak gitu. Pasti pencetus itu ada gitu. Jadi dan nggak bisa tertebak. Kalau hal-hal yang bisa ditebak, ini kita bisa ya buat menghindari. Misalnya nih, kita menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang penuh tekanan gitu. Kita sadar nih, oh mungkin aku memang self awareness lagi ya, sekali lagi, oh mungkin aku emang nggak cocok nih di tempat-tempat yang banyak tekanan, yang orangnya marah-marah gitu. Oke, berarti aku nggak akan kerja di sana. Itu satu, ya menghindari pencetus. Tapi kalau misalnya sesuatu kita udah di tempat aman nih, kita udah kerja di tempat yang baik, nyaman, enak, tapi kan kita nggak tahu nih, misalnya suatu hari kita salah dikit dimarahin bos, kita nggak tahu. Nah, jadi bisa berulang gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, kita harus tadi meningkatkan self awareness. Ketika ternyata oh berulang nih depresiku, ya udah memang harus balik lagi gitu ya, balik lagi, kita berobat lagi seperti itu. Gitu sih, karena kalau berulang itu bisa, dan kita nggak bisa memprediksi masalahnya. Jadi ketika itu terjadi ya, meskipun nauzubillah ya, tapi misalnya itu terjadi, kita harus aware, harus segera aware, dan memang harus berobat lagi. Gitu. Ketika sudah berobat, nanti sembuh, nanti insya Allah akan balik lagi gitu sih. Karena tadi individual differences gitu, setiap individu tuh berbeda. Jadi memang nggak bisa disamakan. Gitu sih paling ya yang bisa aku jawab. Terjawab ya Kak Septia. Oke, next. Udah ada yang raise hand nih Kak. Boleh langsung Kak Mirza sampaikan pertanyaannya. Iya, sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Mirza Muhammad Ali, asalnya dari Pekanbaru. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, sebelumnya saya mau cerita terlebih dahulu. Dulu saya waktu SMP punya teman yang mana dia ini melakukan wudhu berulang kali. Nah, kalau dari materi Kakak Indria tadi menyebutkan bahwa ini merupakan gejala OCD. Nah, dia ini waktu ketahuan sama guru saya, kemudian di ruqyah. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah benar ruqyah dapat menyembuhkan mental illness? Nah, kemudian pertanyaan kedua, begini. Tadi kan disebutkan bahwa hipokampus dan amigdala ini dapat mengurangi anxiety disorder dan mental illness yang lainnya. Nah, apakah ada makanan yang dapat menstimulasi amigdala untuk mensekresi hormon kebahagiaan itu sendiri? Terima kasih, Kak. Oke, next question ya dari Mirza ya. Oke, Mirza coba aku jawab ya. Tadi bicara tentang ruqyah. Nah, sebenarnya nih aku disclaimer dulu ya. Jadi aku pribadi tuh juga belum belajar banyak tentang ruqyah, dan itu juga nggak begitu banyak dibahas di medis gitu ya, cuma sedikit-sedikit tahu aja. Terus juga kalau misalnya teman-teman tuh nanya, ya ini sekalian aja ya karena ngomonginnya ruqyah ya. Kalau misalnya teman-teman nanya, Kak kalau misalnya kesurupan gitu ya, itu tuh ada nggak sih di medis? Ada, namanya gangguan konversi. Itu ada di medis. Jadi itu ada kelainan juga di medis gitu ya. Jadi ada. Dan ruqyah itu memang salah satu jenis terapi gitu ya. Itu kan pakainya ayat Al-Qur'an tapi beda metode ya. Kalau misalnya tadi yang aku jelasin itu adalah tilawah Al-Qur'an aja gitu. Tapi kalau misalnya ruqyah itu metodenya beda, dan jujur aku nggak banyak belajar itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang lain yang mungkin pernah belajar, boleh loh kalau misalnya mau nimbrung ya, nanti di chat dan nggak apa-apa sebenarnya. Nah, terus apakah bisa gitu ya ruqyah untuk menyembuhkan mental illness? Gini, jadi tadi kan aku bilang ada 2 jenis terapi. Yang pertama terapi medikamentosa, artinya pakai obat tuh. Yang obat itu apa sih gunanya? Obat itu buat tadi hormon-hormon tadi. Jadi aku jelasin bahwa misalnya dopamin turun gitu, serotonin turun. Obat ini itu untuk mempertahankan dopamin dan serotonin sehingga dia itu tetap banyak. Kalau tetap banyak, otomatis dia akan terikat di reseptor. Kalau terikat di reseptor, otomatis dia akan bahagia gitu. Karena kalau orang depresi, orang ansietas itu biasanya mereka itu terdegradasi gitu. Jadi hormonnya itu hilang gitu. Hormonnya itu sedikit sehingga dia nggak berikatan reseptornya. Jadi dia nggak bisa ngerasain bahagia. Gampangannya gitu ya. Tapi secara medis dia agak lebih ribet gitu. Nah, kalau misalnya medikamentosa kerjanya kayak gitu. Jadi jelas gitu ya di ini. Kalau ruqyah dia itu masuknya ke psikoterapi. Sama kayak sholat, sama kayak zikir, sama kayak yang lainnya. Artinya yang namanya psikoterapi itu efeknya itu beda-beda setiap individu. Kalau obat itu hampir semua individu mungkin sama. Yang namanya orang depresi dikasih serotonin obatnya atau obatnya dopamin itu dia mungkin akan jadi nggak depresi lagi gitu beberapa hari kemudian. Tapi kalau misalnya ruqyah, zikir, sholat itu per individu beda banget. Ya, dan aku nggak bisa jawab banyak, tapi sejauh ini seperti itu sih gambarannya. Jadi kalau ruqyah itu masuknya psikoterapi,
bisa dilakukan, boleh dilakukan gitu ya, tapi aku sebagai seorang dokter nggak bisa bilang, oh oke kalau ruqyah bakal sembuh nih, atau kalau ruqyah nggak bakal sembuh, itu beda-beda masing-masing individu gitu. Dan kalau misalnya ngomongin ruqyah ya, masalah boleh atau enggaknya itu juga itu udah ranahnya jujur saja aku belum bisa berani menjawab gitu ya, karena aku pribadi juga nggak pernah belajar dan tidak pernah mencoba. Seperti itu sih. Tapi kalau usaha untuk menjalani psikoterapi ya seperti ruqyah dan sebagainya, atau misalnya pun mau dibawa ke psikiater untuk menjalani obat-obatan juga, itu ya dua-duanya pilihan yang baik sih. Yang penting ditangani, jangan sampai dibiarkan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah masalah si hipokampus sama amigdala. Jadi gini, hipokampus sama amigdala tuh hanya sebuah organ ya. Jadi intinya kayak hipokampus itu yang buat menyimpan memori, amigdala itu yang buat nge-generate emosi. Tapi yang mempengaruhi mereka adalah hormon-hormon yang aku sebutin tadi gitu ya. Tapi so far pemahamannya udah benar ya. Jadi hipokampus amigdala nih perannya penting nih. Terus tadi pertanyaannya Mirza adalah, makanan ada nggak sih Kak makanan yang buat meningkatkan si hormon-hormon itu? Ada gitu ya. Jadi ada beberapa makanan yang bisa meningkatkan hormon serotonin, dopamin gitu, terus endorfin gitu. Tapi dia itu nggak spesifik buat ningkatin hormon itu gitu. Jadi tuh kerja hormon itu emang luar biasa banget sih teman-teman. Jadi kalau misalnya nih kita makan gitu ya, kita makan tuh ada gulanya. Ada gulanya yang nanti keluar tuh banyak banget hormonnya yang keluar. Dia itu akan ngeluarin insulin. Dia itu akan ngeluarin, bahkan kalau misalnya kekurangan gula kita ngeluarin kortisol. Nanti kortisol itu berpengaruh lagi ke adrenalin, noradrenalin dan sebagainya, ke tiroid juga. Jadi ada banyak banget hormon yang bekerja gitu. Jadi sebenarnya kalau aku bilang jujur, aku belum cari-cari lagi makanan yang specifically meningkatkan serotonin, dopamin, dan endorfin. Itu aku belum baca-baca lagi. Tapi sebenarnya teman-teman makan makanan apapun ya nih. Jadi sebenarnya gampang banget. Teman-teman makan makanan apapun, asalkan makanannya sehat, masuk ke dalam tubuh kita, itu nanti hormon-hormon itu yang kerja banyak banget. Dan itu akan segampang itu juga buat meningkatin dopamin, serotonin, dan endorfin. Jadi nggak perlu spesifik makan apa gitu sih sebenarnya kalau yang aku pelajari ya. Meskipun kalau mau dicari nih misalnya searching atau nanti baca-baca jurnal, mungkin ada ya yang secara diteliti lebih banyak makanan tertentu mengandung serotonin dan dopamin dan endorfin gitu. Cuman kalau dari aku pribadi, makan apapun pun gitu ya, itu tuh akan nanti ningkatin gitu. Bahkan nanti ada hormon kenyang namanya ya. Ada hormon leptin gitu. Jadi kalau misalnya kenyang tuh kita ada hormon leptin. Hormon leptin itu bakal naik ke otak kita, akan bikin kita ngantuk, akan bikin kita agak-agak seneng, kenyang gitu. Jadi ternyata hormon itu segampang itu gitu ya teman-teman buat keluar dan bisa diinduksi gitu. Dan sesimpel kalau misalnya makanan, ya tadi kalau dari aku makan makanan apapun pun sebenarnya udah bisa gitu. Makanya jangan sampai nggak makan kalau misalnya lagi stres, malah makan aja. Gitu. Cuma kalau spesifiknya apa, aku belum cari-cari lagi sih Mirza. Begitu sih paling. Oke, cukup terjawab ya Kak Mirza. Oke, Kak Indria kan udah habis ya, tapi apa boleh satu pertanyaan lagi atau gimana Kak? Oke, boleh. Kalau enggak apa-apa sih, aku jawab singkat-singkat pertanyaan yang ada di chat ya, aku baca sendiri, nggak apa-apa sih. Nanti kalau ada yang boleh. aja ya. Iya boleh Kak. Ya Raya. Siap. Ini dari teman Indri ya. Teman Indri ini beneran teman saya BTW. Oke, thank you. Jadi pengen nanya ya, jadi mental health terhadap ilmu akhirat gitu ya. Terkadang banyak kita yang sudah sedih, cemas, dan depresi, kita lupa akan dunia akhirat kita. Bagaimana ya? Menit darajat luar biasa banget. Ini emang teman saya ini salah satu yang soleh banget ya, saya tahu. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Nah itu dia, makanya tuh aku dari tadi tuh tekanin banget bahwa nggak boleh namanya memisahkan Islam terhadap mental health gitu. Bahwa ternyata mental health kita tuh berpengaruh banget gitu. Kalau ada yang bilang nih, mental health itu berpengaruh nih terhadap tingkat keimanan seseorang, itu mungkin kurang tepat ya kalau aku bilang ya. Jadi orang yang beriman itu belum tentu, orang yang beriman tuh pasti sehat mentalnya tuh, itu kalau itu kurang tepat memang. Tapi tetap aja yang namanya Islam itu atau misalnya kondisi keislaman kita itu akan berpengaruh terhadap mental health gitu. Karena apa? Ketentraman tadi ya, ketentraman dan sebagainya, bahkan secara keilmuan pun dibuktikan bahwa yang namanya ketentraman hati dan sebagainya itu ternyata ngaruh terhadap agama gitu. Nah, gimana nih caranya kita ingat gitu ya tadi itu. Jadi kita karena kita harus self awareness dulu nih, apa sih fungsi kita sebagai manusia di dunia ini gitu. Dan kalau misalnya kita ingat ya doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu berdoa tuh bahagia dunia dan akhirat gitu. Nggak ada doa bahagia dunia doang atau bahagia akhirat doang gitu ya, nggak ada. Jadi harus
seimbang gitu, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat gitu. Jadi emang selalu ingat akhirat. Dan teman-teman, kalau aku pribadi ya, mungkin buat beberapa orang mengingat kematian bisa jadi ansietas gitu. Buat beberapa orang bisa jadi malah bikin depresi gitu. Tapi jujur salah satu hal yang membuat aku terus termotivasi buat hidup justru karena mengingat kematian. Gitu. Jadi karena aku inget matinya tuh mungkin aja bisa besoknya gitu, nggak tahu kapan, itu jadi bikin lebih semangat buat hidup dan kayak oke, berarti aku tuh nggak cuma ngejar dunia doang gitu, ada hal yang aku kejar lagi di akhirat gitu. Sehingga tadi yang aku bilang sama ini juga ya, jadi kalaupun nggak dapet sesuatu di dunia, ya misalnya pengen sesuatu nggak dapet di dunia, ya pasti akan dapetnya di akhirat gitu. Dan yang paling penting nih, jangan sampai gitu ya memisahkan apapun dari Islam. Karena Islam tuh menyeluruh banget gitu. Jadi jangan sampai memisahkan isu apapun dengan Islam. Pasti ada korelasinya dan Islam tuh pasti punya jawabannya. Ya, jadi ketika kita depresi, ansietas atau sedih dan sebagainya, mencari jawaban di keilmuan itu harus. Sebagai seorang dokter, aku merekomendasikan teman-teman untuk mencari itu di jurnal, di psikiater, di psikolog. Tapi mencari itu di Al-Quran dan hadis itu lebih penting. Gitu, cari dulu gitu di Al-Quran dan hadis tuh banyak banget kata-kata quotes penyemangat tuh udah banyak, jadi nggak perlu nyari di internet gitu ya, gitu sih. Jadi apa ya, gitu ya, jadi nggak boleh dipisahkan gitu ya. Memang bukan menjadi indikator keimanan seseorang, tapi kita harus yakin bahwa yang namanya kita mental health itu diatur oleh Islam, dan ya kita nggak boleh lupa gitu ya sama akhirat, bahwa ya udah kalaupun di sini kita tuh dapat ujian gila-gilaan banget, yakin aja kalau di akhirat nanti kita bakal dapat balasan setimpal. Begitu. Mungkin lanjut aja kali ya, aku jawabin juga cara terbaik menghadapi teman yang depresi. Dua sahabatku punya kesehatan mental, nah ini pengen banget bantu. Oke, keren banget. Farah, Hanifah ya, luar biasa banget mau bantuin temannya. Nah, jujur aku juga sebenarnya punya beberapa kasus teman-teman depresi gitu ya. Cuman sebenarnya basically akhirnya temanku yang lain gitu, yang psikolog yang akhirnya benar-benar terjun gitu. Tapi memang cara terbaik menghadapi adalah dengan ditemani sih. Cuman memang Farah nanti saat proses menemani itu nggak gampang ya. Jadi jangan bayangin teman-teman tuh nemenin orang depresi atau ansietas terus teman-teman tuh ya udah gitu aku menemani lalala ye enggak gitu ya. Itu pasti banyak banget ujiannya buat Farah juga ketika menemani, apalagi ini dua gitu ya. Jadi diingat aja bahwa nanti nggak akan mudah, tapi insya Allah orang depresi ketika terus ditemenin itu nanti bisa sembuh gitu. Temanku ada satu lagi yang depresi juga, dan aku bersyukur banget keluarganya sangat aware dengan itu. Jadi ibunya bener-bener yang bayangin dia mau kuliah tuh nggak mau, jadi ibunya yang narik, yang nganterin, yang jemput, yang bawa ke psikiater gitu. Jadi emang harus ditemenin. Kalaupun nggak sama kamu, Farah, coba approach keluarganya. Biasanya keluarga tuh lebih intens kan di rumah gitu. Jadi kalau bisa jangan kamu aja gitu, tapi sama keluarganya. Yang jelas nggak boleh nggak ditemenin. Ditemenin itu bukan berarti setiap hari diikutin gitu, enggak ya. Tapi at least ketika dia sedih, kamu bisa tempat cerita, kemudian temenin juga ke psikiater dan sebagainya. Tapi aku saranin jangan kamu toh gitu. Kalau bisa sama keluarganya. Begitu. Terus Kayisa ya, orang yang merasa sering depresi, nggak tahu ya keadaan gimana, tapi dia itu suka mengubah masalahnya. Oke, dia curhatnya ke sosmed. Nah, oke, nah ini juga sih yang aku tadi pernah ini ya, aku sempat singgung tentang self diagnose. Jadi nggak boleh banget sebenarnya self diagnose ya. Makanya kalau misalnya ada orang yang depresi, teman-teman nggak boleh langsung bilang depresi ini, atau ini ansietas nih ini gitu ya. Nggak boleh ke orang lain, jangan boleh apalagi ke diri sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa butuh bantuan atau teman lain butuh bantuan, segeralah ke psikolog atau psikiater. Nanti psikiater yang akan menentukan gitu. Ini kira-kira depresi beneran, ya yang ringan, sedang atau yang berat, perlu dikasih obat atau enggak atau gimana gitu. Jadi orang-orang seperti ini kalau bisa direkomendasikan untuk psikiater gitu. Jadi jangan self diagnose dan jangan oke, gini, curhat ke sosmed itu adalah hak ya. Jadi ya bebas gitu sebenarnya dia mau curhat atau enggak. Tapi kan sebenarnya kita sebagai teman merasa malah kasihan gitu ya. Kok cerita dia malah dinikmatin orang banyak, dan siapa tahu ada orang yang malah nggak suka gitu dengan dia yang terlalu mengumbar depresinya dia gitu. Kan kadang ada orang apaan sih ini depresi kok ngomong-ngomong gitu misalnya ya. Nah, itu juga sebenarnya salah ya, nggak boleh kita kayak gitu ya. Orang depresi ya kita nggak tahu ya rasanya, mungkin emang sedih banget jadi pengen cerita. Cuman kalau kamu merasa kayaknya udah toksik nih, kayak ternyata kayaknya udah malah bikin orang-orang nggak simpati nih gitu, coba deketin terus ajak dia
cari pertolongan orang yang memang punya kompetensi untuk mendiagnosa. Ya, kalau misalnya dokter ya psikiater, kalau misalnya belum mau ke psikiater, ke psikolog dulu lah paling enggak. Nanti psikolog tuh akan tahu kok kapan harus dirujuk ke psikiater gitu. Kalau mau ya langsung ke psikiater nggak apa-apa. Kalau memang udah suspek banget depresi, nanti kan bakal dinilai tuh ada scoringnya. Teman-teman ada diagnosis, jadi diagnosis tuh nggak sekedar dia punya gejala langsung diagnosis gitu, ada scoringnya. Kalau misalnya dia masuk ringan, sedang, berat, nanti obatnya beda-beda. Gitu. Jadi kalau aku kayak gini advice-nya adalah coba dideketin, diajakin ke orang yang berkompetensi buat mendiagnosa gitu sih, biar jelas aja gitu. Karena ya itu sekarang banyak self diagnose gitu. Dia sedih doang sebenarnya tapi mendiagnosa dia sebagai depresi. Itu juga salah gitu ya. Jadi harusnya dia bersyukur dong, sedih aja gitu. Jangan sampai malah menisbatkan dirinya sebagai orang depresi. Gitu sih. Cuman ya so far adalah bagaimana ya biar dia tersinggung gitu. Kalau nggak tersinggung sebenarnya nggak usah dibahas-bahas masalah. Jadi jangan bahas kayak kamu kok malah curhat sih ke sosmed, itu jangan gitu. Tapi langsung aja bilang kamu mau nggak kalau misalnya coba ke psikolog gitu, ke psikiater. Aku kemarin dapat ini itu di kajian gitu misalnya ya, kamu boleh bawa kajiannya. Kalau sebenarnya malah bagus nih kalau misalnya dibawa ke psikiater atau ke psikolog. Misalnya kayak gitu aja sih. Tapi jangan bahas tentang kesalahan dia gitu. Jangan bahas kalau tentang sosmed-sosmedannya, diajakin aja. Gitu. Mungkin nanti prakteknya nggak gampang ya, kayaknya sih ya. Prakteknya mungkin nggak gampang ya, tapi ini advice aja. Gitu. Mungkin udah ya, Mutiara ya. Udah ya Kak, udah habis pertanyaannya. Alhamdulillah pertanyaannya udah selesai ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi bisa nge-DM Kakak kali ya Kak ke Instagram. Boleh. Boleh DM di Instagram Kak Indria. Oke, Kak boleh minta tolong closing statement-nya Kak? Oke. Instagramnya apa Kak? Oh ya, boleh nih di Indria Astari, aku ketikin ya. Aku jadi promosi deh jadinya ya. Gak apa-apa ya teman-teman. Ini Instagramnya kalau misalnya mau DM aja ya. Cuman kalau misalnya nggak fast res ya mohon maaf gitu. Tapi diusahakan dibalas. Oke, apa ya mungkin closing statement-nya gini, sebenarnya aku tuh ada 2 poin sih yang aku mau tekanin di materi ini. Adalah yang pertama, mental health itu tidak bisa dipisahkan dari Islam. Itu udah aku ulang-ulang berkali-kali sampai bosan. Yang kedua adalah self awareness itu penting banget. Jadi bagaimana kita mengenali diri sendiri seperti apa itu penting banget gitu ya. Dan dari kedua hal tersebut kita harus menyadari peran gitu ya, peran kita tuh gimana, dan ya kita berperan sebaik-baiknya gitu dengan peran kita yang sekarang gitu. Itu aja sih, dan mulai peka dengan diri sendiri. Jadi jangan cuma peka sama sekitar ya, mulai peka dengan diri sendiri, mulai peka dengan sekitar, dan semoga kita bisa menjadi penolong, nggak cuma buat orang lain tapi juga buat diri kita sendiri. Gitu sih. Sama terakhir, aku kalau di setiap apapun aku selalu pengen promote moto ya. Jadi kalau misalnya di dunia ini tuh teman-teman lakukan aja hal-hal kecil tapi nanti yang dampaknya besar. Jadi mulai dari hal kecil aja gitu. Jadi mungkin tadi bantuin teman, jadi mulai mengenali diri sendiri gitu ya, nanti insya Allah berdampak besar gitu, terutama untuk ini konteksnya di mental health. Gitu sih dari aku. Tapi makasih banget buat diskusinya pada keren-keren abis dan pada bersemangat. Terima kasih banyak. Masya Allah, jazakallah khair ya Kak, materinya bagus banget teman-teman. Jadi lebih paham lagi gimana cara ngatasin mental illness ya untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, jazakillah khair Kak, materinya bermanfaat dan semoga menjadi ini ya Kak, ilmunya berkah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya teman-teman kita boleh diaktifkan videonya. Kita akan foto bersama nih dengan Kak Indri ya. Sudah aktif semua videonya teman-teman. Nanti fotonya akan di-share di grup ya. Oke. Yuk yang belum aktif. Ada Monica, Kak Ermawati, Kak Salsa Nabila. Apalagi yang belum aktif boleh diaktifkan. Oke, Kakak host sudah siap? Ya teman-teman yang belum aktif. Oke, langsung aja ya, Kakak host siap. Slide yang pertama. Tahan suaranya, senyumnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Next. Slide yang kedua. 1, 2, 3.
Oke, sudah Kak? Oke, terima kasih. Oke teman-teman jangan leave dulu. Aku mau nyampein terkait giveaway. Boleh ditampilkan Kak? Apa aja ketentuan dari giveaway-nya? Kita akan ada giveaway dengan syarat-syarat sebagai berikut. Ditunggu Kak. Share screen-nya. Oke. Oke, ini giveaway untuk acara kajian kita kali ini, yaitu dengan ngeresum quotes atau insight kalian, insight terbaikmu. Kita resum kajian ini dengan membuat quotes atau insight kajian terbaikmu. Sampaikan kesan dan pesan acara pentingnya menjaga kesehatan mental dalam perspektif Islam. Kemudian upload di Instagram feeds atau story kalian. Terus tag ke IG-nya @medakarif_, @amanpalestina_Jawa Barat, dan ke pembicara kita Kak Indria Astari. Ini nama IG-nya Kak Indria tadi ya. Terus sertakan hashtag challenge Medakarif. Yang kedua, kesehatan mental. Terus ada kajol Medakarif, yang terakhir ada giveaway Medakarif. Untuk 2 peserta dengan testimoni terbaik akan mendapatkan hadiah spesial dari Aman Palestina. Batas pengerjaan giveaway-nya sampai hari Senin pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan selamat mencoba. Oke, next. Ini Kak, kita ada pengumuman yang donasi untuk Aman Palestina. Boleh di-share lagi Kak? Nih, ini ada info kegiatan untuk Aman Palestina, boleh dicatat atau difoto teman-teman. Donasi kali ini kita peruntuk untuk wakaf Masjid Syekh Ajlin, masjid yang dihancurkan di Gaza, Palestina. Bisa difoto ya teman-teman, ada BCA, Mandiri, Mandiri Syariah, BRI, BNI Syariah. Konfirmasinya bisa langsung ke Teh Sania atau lewat Kak Nanda. Oke, bisa difoto ya. Oke, terima kasih. Jazakallah khair Kak Indria, jazakumullah khair Kak Indria dan teman-teman. Kita udah baca ketentuannya tadi. Oh ya, satu lagi. Kegiatan ini disupport sama Aman Palestina Jawa Barat. Terus dengan media partner ada Rumah Dakwah, Teras Muda, Sain Hijrah, dan Fusi FP UNS. Kak. Oke, alhamdulillah telah selesai kajian online kita pada siang hari ini. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan dan waktu luang yang kita luangkan. Oh iya, ada satu lagi, mohon maaf. Terakhir ada ini. Ada acara kajian oleh Teh Farah Konita nih malam ini banget. Teman-teman bisa ikutan nih, tinggal daftar aja. Ada link daftarnya. Malam ini ya teman-teman bisa ikutan untuk acaranya tentang menjemput takdir terindah dari Allah pastinya. Nah, oke. Alhamdulillah telah selesai kajian online pada siang hari ini. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan dan waktu yang kita luangkan akan menjadi pahala untuk yaumil akhir nanti. Nah, mari teman-teman kita tutup kajian ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahalazim, 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 dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron Kakak. Alhamdulillah. Jazakumullah khair kepada seluruh peserta, kolaborator, dan media partner ya. Dan nantikan kajian-kajian Medakarif berikutnya. Jadi stay, di follow yang belum follow Medakarif. Nanti dinyalain notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan info-info menarik dari Medakarif. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.